Bismillah. Saya mohon maaf duduk sedikit lebih tinggi ya. Tidak mengurangi kemuliaan antum di hadapan Allah Subhanahu wa taala, hanya supaya terlihat saja insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Qur'ana hudan lin-nasi kasyamsi wa duhaha. ثم أكده بالسنة النبوية الصحيحة كالقمر إذا تلاها فمن سار عليهما فسوف يعيش في الأرض هونا كالنهار إذا جلاها ومن أعرض عنهما فكان يمشي على الأرض ويعيش في الآخرة معيشة ضنكا كالليل إذا يغشاها فصل وسلم وبارك على نبينا الكريم رسولنا الأمين محمد صلى الله عليه وسلم حيث قال ربنا مدحا له وإنك لعلى خلق عظيم وكان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم تسليما وعلى آله وصحبه الذين وصف رب العالمين في القرآن بقوله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وكذلك لأمته أجمعين إلى يوم الدين الذين وصفهم الله تعالى بقوله كنتم خير أمة اللهم صل وسلم وبارك عليهم جميعا وعلى لنا جميعا وأدخلنا وألحقنا معهم إن شاء الله حتى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudariku dan pemirsa Akhir TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah hari ini adalah hari yang insya Allah akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara hari terbaik dari sekian hari yang pernah kita lalui. Hari ini adalah hari yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah di antara sekian hari yang istimewa dari malam-malam yang pernah kita lalui. Dan hari ini insyaallah kita akan buktikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita akan termasuk di antara golongan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ciri-ciri itu semakin lekat nampak terlihat, terdengar dengan kuat. Dan Masya Allah, ketika kami keluar dari tempat penginapan tadi menuju masjid ini, satu hal yang terbersit dalam benak kami dan tidak luntur kebahagiaan sampai dengan duduk di tempat ini, mengingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tersebut teman-teman sekalian dalam riwayat Al-Bukhari dari sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu, nomor hadis 4739. Teman-teman perhatikan baik-baik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Khairukum, jika ada di antara kalian orang baik, kata Nabi, dari sekian yang baik itu ada yang terbaik. Siapa yang terbaik itu? Khairukum, yang terbaik di antara kalian, man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama, adalah orang yang mau menyiapkan dirinya belajar Al-Quran, mendekat pada Al-Quran, mengamalkan diri Al-Quran, menghadirkan dalam jiwanya Al-Quran, wa 'allama, setelah ia mempelajari, memahaminya, lalu dia cepat tergerak untuk mengamalkan dia. Perhatikan baik-baik, Masya Allah, saat disampaikan malam ini kita akan bersama Al-Quran, semalam dengan Al-Quran, mengambil petunjuk Al-Quran. Demi Allah saya katakan, dari sekian orang yang mendapati libur panjang di hari-hari ini, yang berdesakan sampai dengan ke hotel-hotelnya, ada hamba-hamba Allah yang sujud bahkan di pertengahan jalan. Ada hamba Allah yang berdesakan untuk mendekat kepada nilai Al-Quran. Dan di antara sekalian orang, di antara sebagian hamba yang mendapatkan nikmat itu, saya berikan selamat kepada antum semua. Allahu Akbar. Saya melihat anak kecilnya, mudanya, tuanya, dewasanya, laki-lakinya, perempuannya hadir di masjid ini dan di sekitarannya sampai memenuhi jalan-jalannya. Maka ya Rabb, izinkan saya membuka pertemuannya dengan bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga setiap insan
yang tergerak hadir dan mendekat pada Al-Quran di malam ini, Allah jadikan manusia-manusia terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua, hadis riwayat Ibnu Majah radhiyallahu ta'ala anhu untuk sahabat yang meriwayatkannya, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Nomor hadis 215. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung ke ujung hadisnya, lihat baik-baik. Ahlul Qur'ani ahlullahi wa khassatuh. Ahlul Qur'ani, jika ada seseorang yang sudah mencintai Al-Quran, dekat dengan Al-Quran, mendalami Al-Quran, maka dirubah statusnya dari hadis yang pertama, khairukum, umat terbaik, insan terbaik, berubah sebutannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi ahlul Quran, keluarga Al-Quran, bagian dari Al-Quran, yang dekat dengan Al-Quran. Jika sudah menjadi bagian dari Al-Quran, maka kata Nabi, mereka itu ahlullahi wa khassatuh, orang-orang yang akan diberikan kekhususan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan dibimbing setiap hidupnya. Perhatikan baik-baik, Anda jadi ahli Al-Quran, maka janji Nabi, orang-orang ini akan diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika sampai pada yang kedua ini, mic-nya pun istimewa. Langsung lebih jelas lagi gambarannya. Perhatikan baik-baik teman-teman sekalian, kita akan turunkan dari Al-Quran seperti apa keistimewaan yang dimaksudkan, bagaimana dia akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan nanti bagian yang kedua, untuk mencapai itu seperti apa kita menjadi ahli Al-Quran yang diinginkan oleh Al-Quran dan hadis tadi. Maka malam ini kita akan hadirkan tema semalam dengan Al-Quran, memahami esensinya, menggali kedalamannya, sampai berusaha untuk menghafalkannya. Mudah-mudahan nanti saat bertemu di kemudian, kita sudah menjadi ahli Quran, para penghafal Quran insya Allah. Baik, dan tidak cukup dengan amin, tapi kita harus cepat segera belajar dengan itu. Baik, bismillah. Karena hari ini semalam dengan Al-Quran, maka insya Allah waktunya akan lebih luas insya Allah. Sampai jam berapa kita? Baik, alhamdulillah. Siap. Seperti biasa, antum sampai jam 11, saya jam 9 pulang. Bismillah. Alhamdulillah, saya dengar hari ini cukup kompleks, yang hadir cukup beragam. Bahkan ada yang datang dari Bali, ya, bergabung dengan kita. Dan saya Masya Allah, nanti saya ingin berikan hadiah. Ada anak kecil namanya Ubay, datang dari Bali, dan akan mendesak juga datang ke sini. Sebelum hadir ke Bandung, Ubay datang ke Bekasi, anak usia 4 tahun, ingin menyetorkan surah Abasa. Datang dari Bali hanya untuk menyetorkan surah Abasa. Ustaz Adi ingin setoran. Surah apa Ubay? Abasa. Anak 4 tahun datang dari Bali menghafal Quran untuk menyetorkan hafalan Qurannya. Dia belum balik, belum ada hisab tergerak untuk dirinya, Masya Allah sudah mau menghafal Quran dan menyetorkannya. Antum diberikan 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, sampai detik ini belum tergerak mendekat pada Al-Quran, hanya sekedar membacanya. Butuh berapa tahun lagi antum untuk menjadi ahli Al-Quran? Kalau anda tidak memulai malam ini, demi Allah saya katakan, anda akan tertinggal dan sangat terlambat. Karena itu putuskan, hanya hitam dan putih yang kita pilih. Antum mau menjadi bagian yang putih mendekat pada Al-Quran, atau hitam sampai swaddat wujuhuhum, dihitamkan oleh Allah wajahnya di akhirat nanti karena tidak mau mendekat pada petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ambil pilihan yang ketiga, jadi debu-debu yang berterbangan, abu-abu yang tidak jelas. Quran surah ke-25 ayat 23, wa qadimna ila ma'amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kalau ada orang berbuat baik di dunia tapi dilandasi dengan nilai-nilai dunia tanpa iman, kami berikan bagiannya di dunia, tapi di akhirat kami jadikan debu-debu yang berterbangan, abu yang tidak bermakna. Mari kita mulai dengan cepat. Bagian pertama kita akan bahas dulu tentang kemuliaan-kemuliaan ahli Al-Quran. Bismillah. Cukup papan tulisnya ini insyaallah. Baik. Harusnya spesial ahli Quran papan tulis begini ya. Baik. Kalau saya kesini lagi lebih luas ya, lebih lebar. Kalau belum ada kasih tahu, nanti saya berikan untuk beli papan tulis lebih lebar ya, insyaallah. Baik. Kita bersinergi saja, tidak harus menuntut banyak. Kasih solusi. Kalau masjid bocor, jangan dituntut. Pak bocor nih, nggak benar DKM. Peran anda apa untuk menutup kebocoran itu?
Ini papan tulis kecil, pendek. Apa peran kita untuk mewujudkannya? Kelihatan nggak? Enggak. Saya menulis. Baik, bismillah. Ibu kelihatan di atas? Baik, tidak. Memang belum saya tulis, pasti nggak kelihatan. Kalau sudah kelihatan hebat namanya. Normal berarti anak. Belum saya tulis. Mau kecil mau besar, tetap kita harus normal. Kalau belum ditulis, belum kelihatan. Ayo. Satu, bismillah. Bagian pertama, kita cepat. Ya. Satu, kita akan mulai dulu dengan esensi Al-Quran. Apa kemuliaan inti dari Al-Quran? Taib. Bagian keduanya nanti kita akan ambil sesi jika masih memungkinkan ada waktunya. Kita akan coba mengambil penawaran Al-Quran, mengambil manhaj dari Al-Quran untuk bagaimana cara menghadirkan Quran dalam jiwa, singkatnya cepat untuk menghafalkannya. Nanti insya Allah metode malam ini akan dihadirkan di hari Al-Quran yang kita nanti waktunya alihkan ke tanggal 28 Januari. Insya Allah target kita akan menghadirkan 100.000 calon penghafal Quran di negeri ini dalam satu masa periode ke depan insya Allah. Ya. Nanti untuk metode malam ini, Kamisnya kami akan berikan mushafnya. Mungkin tempatnya baru akan di Bekasi. Dan nanti untuk 28 Januari saya akan bikin buku khusus untuk para hafid di zaman now yang nanti bisa menghafal Quran dalam 30 hari dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Taib. Yang kedua, kita akan coba pelajari cara cepat menghafal Quran. Cara cepat menghafal Al-Quran. Bismillah. Satu, kita ambil bagian yang pertama. Saya coba dulu bacakan urutan-urutan ya dari secara sistematis dari Al-Quran dia tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk manusia dari awal Nabi Adam diturunkan sampai kitab terakhir disebut dengan Al-Quran. Setelah itu kita bandingkan kemuliaan Al-Quran dengan kitab-kitab sebelumnya. Setelah antum paham dengan ini semua, Anda mengerti, baru kita masuk pada tahapan bagaimana. Persoalan terbesar umat saat ini, ketika dia akan belajar Al-Quran, dia punya dua kekurangan. Satu, tidak punya motivasi yang kuat untuk bisa memahaminya. Yang kedua, kebanyakan para penghafal Quran hanya menghafalkan Qurannya tapi tidak mengerti esensinya. Sehingga ketika Quran hadir dalam jiwanya, ayatnya ada, cuman ayatnya tidak bisa digunakan dalam kehidupannya. Seharusnya ayat tentang mata hadir di mata Anda. Ketika mata Anda melihat, Quran yang membimbing bagaimana cara Anda melihat. Ayat tentang telinga hadir di telinga Anda. Jadi ketika Anda hafal Quran, bahasa Qurannya penghafal Quran tidak disebut dengan hafid. Bukan, tapi ahlul dzikri. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Zikrun, hal yang mengingatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Anda hafal ayat tentang telinga, maka telinga Anda akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan pernah mendengar kecuali yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendengarnya. Lisan juga begitu. Penghafal Quran yang baik begitu paham ayat Quran, paham ayat lisan, maka lisannya tidak akan pernah berbicara kecuali Quran inginkan. Kecuali yang diberikan petunjuk sampai ke ujung kaki. Kita akan lihat nanti, bahkan dari awal kita hidup sampai akhir kematian kita, ada ayat Quran yang membimbing kehidupan kita. Baik, siap insya Allah? Takbir. Saya cek dulu sebentar. Siap jadi penghafal Quran? Siap jadi ahli Al-Quran? Baik, siapa yang tidak ingin jadi ahli Quran? Kalau tidak telat, kurang sehat dia. Siapa yang tidak ingin jadi ahli Al-Quran? Siap. Baik. Kalau di hati nggak apa-apa lah. Ini kencang pula dia. Ya Allah, bismillah. Maksud saya kalau tidak ingin, lebih baik pulang aja daripada capek-capek saya nerangkan, kan? Baik. Ayo, mana yang tadi yang siap? Siap jadi ahli Al-Quran? Alhamdulillah. Satu. Ya. Kalau saya menulis butuh agak waktu lama. Jadi saya langsung sebutkan dulu pelan-pelan skenario kehidupannya, alurnya seperti apa. Nanti di akhir insya Allah saya tuliskan. Ya. Satu, Bismillahirrahmanirrahim. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 38.
paling kanan sebelah atas. Saat Nabi Adam diturunkan ke bumi, bersamaan dengan turunnya Nabi Adam alaihissalam dan istrinya, Allah subhanahu wa ta'ala sudah membuat ketetapan hukum. Apa ketetapan hukumnya? Bersamaan dengan turunnya Adam dan Hawa, pendahulu manusia, diturunkan pula oleh Allah petunjuk kehidupan yang dengan itu akan memudahkan semua jalan hidup yang dijalani saat di muka bumi. Saking pentingnya nanti ayat ini, saya ingin pastikan mic-nya jelas dulu. Baik, jelas insya Allah? Ada dengung di sini? Baik, tadi kata panitia kalau mic-nya bermasalah kasih kode, ya. Saya kasih kode sekarang. Kodenya coba disesuaikan. Bismillah. Jelas? Baik. Quran surah kedua ayat 38. Saya langsung qulna bitu minha jami'an. Adam, Hawa, turun kalian semua ke bumi. Jalani misi yang telah saya tetapkan sebagai khalifah. Quran surah kedua ayat 30. Paling kiri sebelah atas. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya akan tetapkan makhluk baru punya misi sebagai khalifah. Di mana misinya? Bukan di langit, fil ardi, di bumi. Karena itu ketika misi itu akan dimulai, diturunkan makhluk baru ini bernama manusia, diberi nama dengan Adam. Tahu dari mana Adam? Quran surah kedua ayat 31. Paling kiri sebelah atasnya, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Adam, turun Adam ke bumi beserta dengan pasangan hidupnya. Saat turun itulah bersamaan dengan turunnya, perhatikan baik-baik, Allah sertakan satu pedoman kehidupan dari awal jejak ke bumi sampai berakhir misi di bumi kembali pada Allah subhanahu wa ta'ala. Pedoman hidup ini dinamakan langsung oleh Al-Quran dengan nama hudan. Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Saat engkau turun ke bumi nanti akan datang langsung dariku hudan, pedoman hidup yang komplit. Hudan, jamak dari kata hidayah. Hudan, pedoman kehidupan, petunjuk hidup. Bagaimana cara menatap, bagaimana cara mendengar, bagaimana cara melangkah, bagaimana cara bekerja, bagaimana cara hidup, bagaimana cara tidur, bagaimana cara kembali pada Allah subhanahu wa ta'ala dengan baik. Disebut hudan. Satu. Dua, lihat baik-baik. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ketika hudan diturunkan pada Adam, kalimatnya menggunakan hudan. Tapi ketika Allah meminta hudan diikuti, kalimatnya berubah dari Adam dan Hawa, berubah jadi bentuk umum menjadi man. Ismun mausulun yadillu 'ala al-infiradi ma'al 'ammiyah. Kata sambung menunjuk pada subjek atau objek secara personal tapi mencakup keseluruhannya. Jadi seakan-akan Allah ingin katakan, hei Adam, hei Hawa, saya turunkan pedoman hidup yang akan menjadi bimbingan untuk kalian. Dan siapapun. Jadi dari kata petunjuk pada Adam dan Hawa, ketika meminta mengikuti petunjuk dirubah kalimatnya jadi umum. Siapapun, baik engkau, baik istrimu, baik keturunanmu, besar, kecil, tua, muda, laki-laki, perempuan, kaya, cukup, kuat, merasa lemah, siapapun dia, yang dia mau mengikuti bimbingan kehidupan ini, ikuti pedoman ini, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Saya jamin, kata Allah. Perhatikan jaminannya. Fala khauf pakai fa. Fa harfu 'atfin rabitin baina syai'aini bila hududin. Huruf penyambung perantara di antara dua peristiwa berbeda. Peristiwa pertama, ikuti Al-Quran. Jadi kalau anda ikuti Al-Quran, perhatikan baik-baik, anda ikuti hudan, lihat baik-baik, fala pakai fa. Seketika, kata Allah, saya tidak akan berikan jeda. Seketika, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Hidup mereka dimanapun beraktivitas, kapanpun dia hadir, di tempat manapun beraktivitas, selama dia ada di bumi sampai kembali pada Allah, satu, fala khauf, saya jamin hidupnya tidak akan pernah gelisah. Satu, tidak gelisah. Masya Allah. Padahal hukum hidup itu lekat dengan kegelisahan. Quran surah kedua ayat 155, paling kiri sebelah atas. Wala nabluwannakum bisyai
Setiap orang hidup kami akan uji dengan berbagai persoalan kehidupan. Masalah ini kami ujikan bukan membuat hidupnya bermasalah, tapi supaya meningkat kualitas hidupnya. Bukankah anak Anda yang di SD kemarin tidak ikut ujian tidak akan meningkat kualitas keilmuannya? Bukankah anak SD kalau tidak ikut ujian tidak akan masuk SMP? Bukankah anak SMP kalau tidak ujian tidak akan naik kelas ke SMA? Bukankah anak SMA kalau tidak ada ujian tidak akan naik kelas ke kampusnya? Setiap orang ingin meningkat kualitas pendidikannya, setiap orang meningkat kualitas hidupnya, dia mesti mengalami ujian. Kata Allah, setiap yang hidup saya akan uji dia dengan masalah-masalah untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Jadi kalau Anda merasa masih hidup, Anda pasti akan berhadapan dengan masalah. Persamaan terbaliknya, maaf, hidup berbanding lurus dengan masalah. Persamaan terbaliknya, orang yang tidak ingin punya masalah artinya dia tidak ingin hidup. Saya mau tanya pada Anda ingin punya masalah atau tidak ingin punya masalah? Siapa yang tidak ingin punya masalah? Angkat tangan. Oh, baik. Siapa yang ingin punya masalah? Angkat tangan, saya aminkan. Hah? Ayo. Wah, Anda ini nggak jelas. Luar biasa. Pemirsa, saya berhadapan dengan orang-orang yang tidak jelas. Diangkat, tidak mau. Diturunkan, tidak mau. Kasih masalah, tidak mau. Tidak dikasih masalah, tidak mau. Anda maunya apa? Ini makhluk wallahu a'lam. Mustahil. Anda ke rumah, ada masalah. Anda ke sini pun akan ada masalah. Ada yang tidak masuk bagian depan, ada yang di tangga, ada yang di bawah, ada yang di jalan. Tapi semua itu diberikan untuk meningkatkan kualitas kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah semakin sujudnya enak? Antum kebanyakan sujud di karpet, Allah pindahkan ke aspal untuk mendapati sujud yang terbaik. Antum kebanyakan sujud di aspal, pindah ke karpet. Ada yang merasakan di tangga. Demi Allah, Anda mendapatkan sensasi kekhusyuan yang berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Itulah yang diinginkan. Jadi jangan lihat keadaannya, lihat bagaimana nikmat manfaat yang bisa kita raih dari itu. Jadi kalau sedang punya masalah, berbahagialah, karena saat itulah Anda akan dinaikkan statusnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di rumah suami istri punya masalah, bahagia. Jadi begitu istri mengatakan, "Pak, kita punya masalah." Alhamdulillah, Ma. Status hidup kita akan diangkat oleh Allah. Masya Allah. Enak seperti itu. "Pak, ini buat besok belum ada makanan." Alhamdulillah, Ma. Allah memberi jalan bagi kita untuk berdoa kepadanya. Indah. Pulang ke rumah, "Kenapa, Pak, cemberut?" "Gaji belum keluar, Ma." Alhamdulillah, Pak. Masya Allah. Hidup kita akan diangkat oleh Allah. Bukankah dengan itu kita akan rajin sholat dan berdoa kepada Allah? Kalau cara berpikir begitu, enak, Pak. Walaupun itu tidak mudah. Ustadz juga begitu. Makanya jarang ada ustadz ceramah bawa istrinya. Itu jarang. Ini live ya. Aduh, kita selesaikan di rumah, Bun ya. Satu. Sama dengan tenang. Bismillah. Lihat baik-baik. Fala khaufun, tidak ada gelisah, tenang. Hukum hidup, kembalikan. Wala nabluwannakum bisyai, setiap yang hidup kami berikan ujian untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Apa ujian pertama? Minal khauf, gelisah. Khawatir. Di rumah gelisah, di kantor gelisah, di jalan gelisah, bahkan ke masjid kadang gelisah sebelum masuk ke masjid. Maaf, berhadapan dengan sekolah gelisah, di kampus gelisah, wajar. Tapi hebatnya, Allah berikan keluar dari hukum umum ini khusus bagi ahlin hudan. Ahli hudan. Apa itu? Orang yang mengambil hudan dari Allah. Faman tabi'a hudaya fala khauf. Harusnya dapat khauf, tapi karena dekat dengan hidayah Allah, fala khauf. Begitu ada khawatir, hilang. Bukan nggak khawatir, ada khawatir, hilang. Ada khawatir, tenang. Ke kantor khawatir, ada ketenangan. Di jalan khawatir, tiba-tiba ada ketenangan. Jadi saking dahsyatnya, setiap peluang akan menghadirkan kekhawatiran, kegelisahan. Seketika itu hudan melekat pada dirinya. Tenang, 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 tenang. Satu. Jadi nanti kalau Anda dalam hidup kebanyakan khawatirnya, jarang mendapatkan ketenangan, maaf, kedudukan Anda tinggi, harta melimpah, saran saya coba Anda merenung. Mungkin barangkali bukan Anda kurang tinggi jabatan, bukan Anda kurang kaya harta, Anda kurang dekat dengan hudan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ini penting, teman-teman. Kaya tanpa ketenangan itu tidak nyaman hidup. Miskin tapi ada ketenangan, itu kadang-kadang memberikan kenyamanan dalam kehidupan. Saya mau Anda berikan pilihan, tapi jangan maksa pilih yang ketiga. Awas. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang.
Tidak ada yang ketiga. Awas, nggak ada yang ketiga, nggak usah maksa. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Ah, susah. Saya nggak akan tanya lagi. Udah. Siapa yang mau punya masalah? Siapa yang tidak ingin punya masalah? Kaya tapi gelisah, miskin tapi tenang. Dah, dua. Walahum yahzanun, tidak pula bersedih, tidak sedih. Tidak sedih, persamaannya senang. Masya Allah. Bahagia, gembira. Di sini senang, di sana senang, di rumah senang, di kantor senang, di masjid senang, tenang, senang. Janji yang kedua, ketika Adam diturunkan, Allah sudah berjanji pada Adam dan seluruh keturunannya. Dari mana kalimat semua keturunannya menggunakan man. Siapa yang mengikuti pedoman hidup yang saya turunkan, saya jamin hidupnya tenang dan senang. Jadi seharusnya misi hidup kita di dunia ini tidak banyak kegelisahan. Bisa kita jalani dengan tenang, kita jalani dengan senang. Bahkan maaf, setiap ada kesulitan pun saking ingin mudah, tidak menginginkan hidup Anda susah. Jadi kalau Anda setiap hari tidak tenang, setiap waktu di setiap tempat kurang tenang, cek, barangkali Anda cukup jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Adam, Hawa mengikuti ini, dijalin kehidupan oleh keduanya, mendapati apa yang dijanjikan. Singkatnya, Adam meninggal, Hawa meninggal. Meninggalkan apa? Halo? Bukan meninggalkan Allah Adam, meninggalkan dunia. Karena itu setiap yang meninggal disebut meninggal dunia. Dunia ditinggalkan. Kenapa Ustadz dunia ditinggalkan? Karena rumah kita bukan di dunia. Quran surah kedua ayat 36, ujung ayatnya paling kiri di pertengahan. Lihat, walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Adam laka, Hawa laki. Adam, Hawa lakuma. Kalau lakum itu banyak. Makanya ketika Adam diturunkan ke bumi, pesan Allah, perhatikan pesannya. Allah berikan menggunakan kalimat kum untuk menunjuk kepada Adam, Hawa dan seluruh keturunannya. Di ayat itu masih berlaku untuk seluruh anak cucu Adam. Lihat baik-baik. Hei kalian yang tinggal di bumi, walakum fil ardi, tempat kalian di bumi itu, di dunia itu gak akan lama. Mustaqarrun wa mata'un ilahin, itu cuma sebentar, kalian akan meninggalkannya kembali kepada tempat yang abadi nanti. Di rumah kita bukan di sini. Rumah kita di surga. Karena Bapak kita pernah di surga, menuntaskan misi ke dunia, dan kita akan kembali lagi ke surga. Quran surah kedua ayat 35. Lihat baik-baik. Wa qulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannah. Kami firmankan Adam dan pasanganmu, ayo masuk tinggal di surga. Tempat Bapak kita di surga, ibu kita di surga, anak-anaknya pun ahli surga. Makanya kata Nabi, hei lihat baik-baik kata Nabi, semua umatku akan masuk surga kecuali yang tidak pengen. Kecuali yang tidak pengen. Jadi kalau ada manusia tidak bisa masuk ke surga, bukan Allah tidak memberikannya surga, karena orang ini tidak pengen ke surga. Itu masalahnya. Setiap Anda punya peluang malam ini hadir di sini. Setiap Anda bisa datang ke sini, kecuali yang tidak pengen. Sederhana. Di teman-teman sekalian, mari kita kembalikan ke sini. Awas, hati-hati, Adam meninggal, Hawa meninggal. Meninggalkan apa? Dunia. Jadi kalau Anda terlalu loba dengan dunia, sibuk dengan dunia, saya berikan pesan hari ini, pengumuman akan menyampaikan telah meninggal dunia. Bukan cuma rumahnya, bukan cuma mobilnya, bukan cuma pakaiannya, semua dunia akan dia tinggalkan. Maka Anda harus mencari bekal. Hebatnya, kalau Anda ingin mencari bekal yang hebat saat di dunia, Allah jamin ketenangan, kenyamanan, maka lihat baik-baik. Ketika tinggal di dunia, ikuti bekal ini, saat pulang ke akhirat bekal maksimal, dunia tenang. Di dunia bahagia, akhirat bahagia. Dunia tenang, akhirat senang. Maka keluarlah Quran surah kedua ayat 201, paling kanan sebelah bawah. Lihat, wa minhum may yaqulu, di antara manusia ada yang bermohon kepada Allah, Rabbana ya Allah, atina, anugerahkan kepada kami fid dunya, dalam kehidupan dunia, hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Dunia bahagia, akhirat bahagia, dan terbebas dari ancaman neraka. Doa apa itu? Masya Allah, luar biasa. Bahkan antum punya istilah yang tidak diketahui oleh orang Arab. Tanyakan orang Arab, at-ta'rif sabu jagat.
Tahukah kamu sapu jagat? Sapu jagat, Masya Allah. Indonesia luar biasa. Ada doa sapu jagat, ada doa sapu nggak ada jagatnya, ada doa jagat nggak ada sapunya. Masya Allah. Baik teman-teman, kita coba turunkan dulu beberapa ayat-ayatnya. Setelah itu kita masuk nanti ba'da isya untuk menurunkan teori-teorinya. Adam, Hawa meninggal, turun generasi. Nuh alaihissalam diutus jadi rasul, sampai ke Ibrahim alaihissalam, sampai ke Ismail, sampai kemudian dibagi dua dari situ generasinya. Ada generasi dari Ishak alaihissalam, ada kemudian Yaqub, ada kemudian Yusuf. Dari Yusuf sejajar nanti dengan Zakaria. Ada Imran menikah dengan Hanna, melahirkan Maryam. Maryam turun Isa. Jalur yang lain ada Musa. Musa kemudian ke Daud. Daud kemudian nanti ke Sulaiman sampai ke ujungnya. Jalur yang satunya lagi Nabi Ismail alaihissalam. Dari Ismail sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau anda masih ingat ada 29 generasi dari Nabi Muhammad sampai ke Nabi Ismail jalurnya. Sampai ke kita sekarang. Muhammad bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Murrah, bin Kilab, bin Ka'ab, bin Ghalib, bin Fikir, bin Malik, bin Nadar, bin Kinana, bin Khuzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas alaihissalam, bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Addi, bin Adri, bin Muqawwam, bin Nakur, bin Tari, bin Ya'rub, bin Yasjub, bin Nabit, bin Ismail alaihissalam. 29 generasi. Yang ingin saya sampaikan, semua generasi setelah Adam alaihissalam ini, ketika hidup berganti generasi di bumi, hukum Allah tetap berlaku. Allahu Akbar. Ternyata Allah tetap turunkan hudan kepada mereka, supaya diberikan bimbingan pada umatnya, agar hidup di dunia tenang dan senang. Apa buktinya? Kita ambil beberapa turunannya. Misal, Nabi Musa alaihissalam, ketika menerima kitab bimbingan dari Allah, kitabnya disebut dengan hudan. Quran surah ke-17. Ayat yang kedua, paling kiri sebelah atas. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Wa atayna Musal kitaba. Kami berikan Musa itu kitab. Apa isi kitabnya? Hudan. Ternyata kitabnya itu fungsinya sama dengan kitab yang diturunkan kepada Adam, bimbingan kepada Adam. Hudan. Allah turunkan wahyu kepada Musa, bimbing umatmu Musa. Apa nama bimbingannya? Hudan. Allah wahyukan bahkan dari Nabi Nuh. Wahyu, bahasa Arabnya auha. Kami wahyukan auhayna. Dari Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad dapat wahyu dari Allah. Bimbing umat. Dan semua bimbingannya disebut dengan hudan. Quran surah keempat ayat 163. Paling kiri sebelah atas. Inna auhayna ilaika Muhammad. Kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'di. Muhammad, kami wahyukan kepadamu. Apa yang diwahyukan pada Nabi Muhammad SAW? Hudan. Nanti kita lihat di akhir. Seperti kami berikan wahyu hudan ini dari sejak zaman Nabi Nuh sampai kepadamu. Nuh, nabi-nabi setelahnya. Karena Nabi Muhammad itu nabi dan rasul, Nuh nabi dan rasul. Wafatnya Adam diutus Nabi Nuh sekaligus rasul, menyampaikan risalah hudan. Kata Allah, saya wahyukan pada Nuh seperti saya wahyukan kepada kamu. Apa bentuknya? Hudan. Nuh rasul, Nuh nabi, Adam nabi. Rasul bukan? Halo? Adam rasul bukan? Nabi bukan? Siapa yang rasul? Angkat tangan. Yang nabi? Antum nabi? Biasa. Luar biasa. Sudah 5 tahun dakwah di Indonesia. Ada nabi di sini. Masya Allah. Adam nabi bukan rasul. Adam wafat, hudannya dipindahkan kepada Nuh alaihissalam untuk diberikan pada umatnya. Jadi singkatnya, dari semua nabi berganti generasi, semua manusia masuk hukum Allah. Tidak diberi kesempatan oleh Allah hidup di dunia gelisah, tidak diberi kesempatan banyak bersedih, tapi diberikan dorongan untuk senang dan tenang setiap generasi. Kita percepat generasi manusia terakhir. Nabinya diutus istimewa, namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika diberikan petunjuk untuk umatnya, petunjuknya disebut dengan hudan. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 185. Wahyu diturunkan, bacaan kumpulannya disebut dengan Al-Quran. Ketika Al-Quran diturunkan pada Nabi Muhammad SAW, perhatikan statement Allah. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihil Quran. Di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran pada Nabi Muhammad SAW. Apa fungsi Al-Quran? Hudan. Hudan. Perhatikan, ketika Allah menyebutkan Al-Quran,
dijelaskan fungsinya, esensinya. Quran bukan sekedar bacaan, Quran bukan sekedar pegangan, tapi Quran hudan. Untuk siapa? Saya tutup dulu. Kalau yang dulu hudan lil qaum, Nabi Nuh punya komunitas, kaumnya dapat hudan. Musa punya umat, umatnya dapat hudan. Nabi Isa dapat. Setiap nabi dulu itu terbatas, Pak, terbatas, tidak punya area yang melebihi batasannya. Bahkan zaman Nabi Ibrahim, zaman Nabi Ibrahim itu rasulnya dua. Satu Nabi Ibrahim, dua Nabi Lut. Nabi Lut itu sejaman dengan Nabi Ibrahim. Anda lihat nanti kisahnya teman-teman sekalian di Quran surah 51. Dari ayat 24 sampai ayat 40. Dari kanan bagian bawah sampai dengan kiri bagian atas sampai ke bawah. Di sezaman saat Allah ingin menghancurkan umat Nabi Lut yang homoseksual itu, bahasa orang sekarang LGBT itu, ya. Jadi kalau ada orang sekarang homo, katakan Anda telat, Pak. Dari dulu sudah ada. Sudah ada. Anda itu terlambat, kesiangan, kepagian, kesorean, kemalaman. Anda telat. Dan dari dulu umat itu sudah diazab. Kalau Anda pengen, itu pilihan Anda. Cuman maaf, Anda terlambat. Sudah habis. Jadi Lut punya kaumnya sendiri, Ibrahim punya kaumnya sendiri, Nabi Isa bahkan punya kaumnya sendiri. Nabi Isa itu hanya area tanah Palestina saja dan tidak keluar dari situ. Makanya ketika ada yang keluar dibalikkan lagi ke situ. Jadi kalau ada yang mengaku umat Nabi Isa sampai ke Indonesia, itu kejauhan. Ya, harus balik lagi. Kita bicara ilmiah ya, bukan bicara yang lain. Awas hati-hati, saya pulang jadi tersangka nih dari sini ya. Baik. Sekarang Ustaz, karena Quran itu disebut hudan, dan hudannya bukan hudan lil qaum, tapi hudan linnas. Kenapa bahasa Quran menyebutkan nas? Ada apa dalam Quran itu dan apa esensinya? Kita akan lanjutkan setelah menunaikan salat Isya berjamaah insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Faya ibadallah wa ya ahlal Quran ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Teman-teman sekalian dan pemirsa Khair TV dimanapun Anda berada, para pecinta Al-Quran, para ahli Quran, insyaallah kita akan lanjutkan kembali kajian kita mengenai semalam bersama Al-Quran, mendalami esensi Al-Quran dan upaya untuk menghadirkannya dalam kehidupan kita. Kita akan coba lebih fokus dalam bahasan ini. Allah subhanahu wa ta'ala seperti tadi telah kita urai saat menugaskan manusia pertama dan seluruh keluarga keturunannya sampai manusia akhir di khalifah umi sampai Allah turunkan pedoman khusus yang dengan itu dijamin semua misi kekhalifahannya di bumi, semua aktivitasnya ada kemudahan dijamin oleh Allah, ketenangan menjalaninya dan kesenangan dalam mendapatinya. Umat terakhir setelah sekian rasul dan nabi berganti dari zaman Nabi Adam, Nuh dan seterusnya sampai Nabi Muhammad SAW tidak keluar dari jalur dan ketentuan Rabbani ini. Ketika Nabi Muhammad SAW diutus seperti Nabi Rasul generasi sebelumnya menerima hudan, maka beliau pun menerima hudan. Singkatnya, hudannya disebut dengan Al-Quran. Turun keterangan di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 185. Karena ini umat terakhir, karena ini Nabi Rasul terakhir, maka bimbingan hudan terakhir pun akan berbeda, lebih istimewa daripada hudan-hudan sebelumnya. Di sifat hudan itu, semakin berganti generasi, maka melengkapi hudan sebelumnya. Yang ada sempurnakan masa Nabi Nuh. Nabi Nuh sempurnakan generasi setelahnya. Karena setiap generasi berganti, maka akan ada kemajuan-kemajuan perkembangan yang mungkin tidak didapati sebelumnya. Maka bagi yang terakhir, Allah turunkan hudan pelengkap dari semua hudan yang ada, kemudian dikumpulkan jadi satu, diberi nama dengan Al-Quran. Saking istimewanya, turun di bulan yang mulia, di malam yang mulia, dalam keadaan yang termulia.
Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Di bulan Ramadan diturunkan Al-Qur'an. Apa fungsi Al-Qur'an itu? Ternyata bukan sekedar kitab bacaan, tapi maaf, hudan. Allah turunkan hudan pada Adam. Quran surah kedua ayat 38. Faman tabi'a hudan. Ini Quran hudan. Untuk siapa? Linnas. Ini bedanya. Dulu untuk umat terbatas, sekarang nas. Nas sering saya sampaikan, disebutkan 241 kali dalam Al-Quran, menunjuk semua manusia tanpa batas. Jadi seakan-akan Allah ingin sampaikan pesan, setelah Al-Quran turun ini tidak akan ada lagi hudan yang lain. Dan hudan yang diturunkan ini akan berlaku bagi seluruh manusia sampai kehidupan manusia berakhir. Di Anda tidak akan pernah menemukan hudan yang lain lagi kecuali Al-Quran. Disitulah Anda akan temukan semua fungsi hudan sebelumnya. Hudan sebelumnya, maaf, disebut Al-Furqan. Hudan sebelumnya disebut Bayyinat. Maka semua fungsi hudan yang dulu disebut dengan ayat, disebut dengan wahyu, semua melekat pada Al-Quran. Karena itulah ketika Al-Quran diturunkan, dia disebut Al-Furqan, dia disebut Bayyinat, dia disebut dengan ayat. Perhatikan ayatnya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Furqan ada dalam Al-Quran, Bayyinat ada dalam Al-Quran, hudan ada dalam Al-Quran. Dia disebut dengan ayat. Quran surah ke-8 ayat yang kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu. Ayat. Dulu disebut dengan ayat, Quran disebut dengan ayat. Dulu disebut dengan wahyu, Quran juga wahyu. Surah 4. Kami wahyukan kepadamu Muhammad, kama auhayna, seperti kami telah wahyukan ila Nuhin wan nabiyyin min ba'di, pada Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Jadi semua fungsi wahyu ada pelengkapannya di Quran. Semua fungsi ayat yang paling lengkap Al-Quran. Semua fungsi hudan yang paling lengkap Al-Quran. Semua fungsi furqan yang paling lengkap Al-Quran. Semua fungsi bayyinat yang paling lengkap Al-Quran. Karena itulah ketika di masa Nabi Muhammad SAW, ada seorang bernama Ka'ab bin Al-Ashraf. Dia seorang Yahudi, kemudian masuk Islam, tapi masih membaca-baca Taurat, kadang datang ke sinagog. Disampaikan kemudian diketahui oleh sahabat Nabi yang lain. Taurat, padahal sudah ada Quran. Apa jawab Ka'ab Al-Ashraf? Kata orang ini, lihat baik-baik, kan sama saja wahyu Allah. Taurat wahyu Allah, Al-Quran wahyu Allah. Kenapa ada? Benih-benih liberalisme sudah ada pada masa lalu. Benihnya sudah ada. Jadi kalau ada orang liberal sekarang, sekali lagi dia terlambat. Kalau antum ketemu orang liberal, sampaikan pada orang itu, maaf mas, Anda sudah terlambat. 15 abad yang lalu sudah ada namanya Ka'ab bin Al-Ashraf, dan dia lebih hebat daripada Anda. Dia tahu Taurat, dia hafal Quran, dan dia mendekat dengan Nabi SAW. Anda bukan sahabat Nabi, tidak hidup di zaman Nabi, tidak hafal Quran, tidak tahu Taurat, ingin ikutan liberal. Anda kurang sehat mas, Anda terlambat, dan Anda kurang pintar. Ya, jadi sekarang itu ada manusia tipe kelima seperti yang saya sampaikan. Dulu kan cuma 4. Rajulun yadri annahu yadri. Orang pintar yang tahu dia pintar. Ini hebat. 2. Rajulun yadri annahu la yadri. Orang pintar yang tahu ketidakpintarannya. Ini mau belajar. Jadi ada orang pintar di satu sisi, belum tahu yang lainnya, dia pelajari itu. Ini tawadhu. Yang ketiga, rajulun pintar, dia bangun. Ini seperti orang tidur, bangunkan dia supaya mau belajar, karena dia punya bakat pintar. Yang keempat, rajulun la yadri annahu la yadri. Orang bodoh yang tidak tahu dia bodoh. Ini agak repot. Orang tidak pintar nggak tahu bahwa dia itu tidak pintar, tapi merasa pintar, itu yang repot. Sekarang ada orang kelima, rajulun la yadri annahu la yadri wa yad'un nas bi alla yadru. Orang bodoh nggak tahu dia bodoh dan ngajak orang lain bodoh. Itu yang repot. Dan paling repot mau aja orang diajak bodoh sama dia. Itu yang repot. Dan kenapa dikatakan bodoh? Karena lebih bodoh daripada orang dulu. Orang dulu itu kalau mau ngajak orang bodoh, dia akan pelajari dulu. Dia belajar tentang Qurannya, orientalis belajar Quran, belajar hadis, belajar macam-macam. Sehingga ketika membodohi orang, dia punya hujah di situ. Walaupun hujahnya ada dalam kenegatifan. Orang sekarang sudah nggak hafal Quran, nggak tahu hadis, bahasa menyampaikan kalimat
Itu baru 200 setelah datang Nabi Muhammad. Sudahlah, sudah. Nanti hilang fokus kita. Sini. Peci itu menggambarkan keadaan otak. Peci lurus, otak bagus. Ya. Baik. Peci belok ada masalah. Peci miring, dalamnya miring. Di sini. Kita doakan supaya lurus lagi. Jangan usah dicela. Tuang. Kita doakan supaya baik, insya Allah ya. Baik. Jangan mencela. Tunjukkan kebaikan. Pilihan dia mau ikut atau tidak. Gak ada masalah. Gak ada masalah. Bismillah. Sekarang banyak orang aneh-aneh menggunakan logika pada yang tidak tepat ya. Tapi kita simpanlah, habis waktu kita bahas itu nanti. Kembalikan ke sini. Jadi kesimpulannya, esensi Al-Quran yang pertama, dia adalah hudan. Makanya ketika tadi Ka'ab bin Al-Ashraf membaca Taurat, keluar jawaban tadi, diadukan pada Nabi. Nah, ini hebatnya Nabi Muhammad SAW, contoh bagi kita. Ketika ada berita yang tadi, Nabi tidak langsung mengiyakan, tidak mengomentari. Lihat, Nabi orang mulia, dekat dengan Allah, Nabi terakhir, sangat mulia, dipuji Quran, surganya ayat turun menjamin surga. Inna a'tainakal kautsar. Tapi ketika mendengar berita tidak jelas, konfirmasi dulu. Makanya antum ketika mengaku umat Nabi Muhammad, ikuti keteladan beliau. Dan yakini kita bukan Nabi, bukan Rasul, surga belum jelas, amalan berantakan, hisab menegangkan. Berita belum jelas, sudah heboh disebarkan. Tes dulu, lihat dulu, konfirmasi dulu. Panggil bin Ashwi pertemuan oleh Nabi bertemu dengan Nabi Ka'ab. Ada informasi begini, apakah benar? Kalaupun Musa hidup sampai hari ini, dia akan ikut pada tuntunanku. Karena semua fungsi Taurat dihimpun dalam Al-Quran. Kita itu Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 208, paling kiri pertengahan. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang sudah mengatakan dirinya beriman kepada Allah, udkhulu fis-silmi kafah. Kalau sudah masuk mengatakan Islam, sudah ngaku beriman, jangan setengah-setengah, tinggalkan yang lain, masuk pada ketentuan Islam. Yang lain simpan, tinggalkan, sudah selesai. Yang sempurna di sini. Ngaku Islam, praktekkan Islam menyeluruh, jangan setengah-setengah. Turun ayat. Karena itu tinggalkan yang lain, fokus pada Quran. Sekarang kita akan fokus pada Quran, tinggalkan yang tidak jelas. Perhatikan, pertama, hudan. Seperti saya sampaikan, hudan pedoman hidup. Awas teman-teman, fokus, saya akan fokus pada bahasa sekarang. Isinya membuat kita senang dan tenang hidup. Lihat baik-baik ya. Anda kesini tidak punya pedoman, tidak tahu petunjuk, tidak mudah menemukan tempat ini. Anda tidak punya pedoman hidup, tidak mudah Anda menjalani kehidupan. Dan ketika Al-Quran diturunkan, redaksi Qurannya sudah bukan pedoman hidup yang seluruh kehidupan kita ada di dalamnya. Ada semuanya. Jadi apa yang mau kita kerjakan ada di situ semua. Anda kerjakan itu, maka Anda dijamin oleh Allah. Lihat baik-baik, hidupnya senang dan tenang. Karena itu perhatikan tengah sampai akhirnya. Ada statement dari Allah, kalimatnya khusus menunjuk orang puasa tapi maknanya umum. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Dengan ini Allah selalu menginginkan hidup Anda mudah, tidak menginginkan hidup Anda sulit. Jadi kalau Anda punya kesulitan, bukan Anda kurang hebat menyelesaikannya, Anda nggak baca pedomannya, itu masalahnya. Nanti saya tunjukkan, buktikan pada Anda. Orang paling terbelakang saja, zaman jahiliyah disebut sangat terbelakang, jauh dari peradaban, tidak ada kemajuan. Maaf, diintervensi oleh Romawi, kemudian ditekan oleh Persia, Bizantium luar biasa, kekaisaran itu tampak. Teman-teman, begitu turun Al-Quran, dipelajari oleh mereka, berubah drastis. Katakan, tolong bantu kami, ada kekejaman Raja Rodri. Diutus Tariq bin Ziyad datang ke Spanyol. Singkat, begitu nilai Quran dibawa ke Spanyol,
maju, ada peradaban negeri tidak. Yunani maju, peradaban Yunani. Mesir maju, peradaban Mesir. Peradaban Islam di Timur Tengah, peradaban Islam di Spanyol, peradaban Islam di Baghdad, peradaban Islam di Turki, peradaban Islam. Dari mana peradaban itu muncul? Ketika turun Al-Quran, mereka mendekat Al-Quran. Pebisnis belajar Quran, maju bisnisnya, asetnya sampai dengan saat ini. Utsman bin Affan asetnya masih ada. Maaf, diplomat belajar Quran dipraktekkan sukses luar biasa. Birokrat belajar Quran dipraktekkan sukses luar biasa. Gubernur belajar Quran diutus ke Yaman. Yaman dulu provinsi, se-Yaman. Mu'adz diutus belajar Quran dari Nabi. 3 tahun selesai semua kemiskinan Yaman. Habis. Sebagian sahabat cunggah di Baros 414 km. Tapi penulis dari ekspedisi Indonesia Muslim, Brunei Muslim, Malaysia Muslim, Thailand Selatan, Filipina Selatan, Rakhine Muslim, Rakhine Muslim, sampai hari ini perang Mesir Muslim, Libya Muslim, Turki Muslim, Maroko Muslim, dengan Libanon. Apa yang kurang? Nanti saya tunjukkan. Hebatnya ulama kita pun dulu memulai dari Al-Quran. Diplomatnya, pengusahanya, segalanya. Begitu dibuka semuanya itu luar biasa. Saya simpulkan, si Al-Quran dari makanya orang-orang sampai bikin sekolah, bikin kampus. Ada orang-orang, ada orientalisnya khusus jurusan Quran, menanamkan racun pada orang-orang Islam untuk menjauhkan dari Qurannya, karena mereka sadar soal terdekat Qurannya maka baiknya Quran mensibgoh dunia tidak akan ada di dalam dunia. Ada dalam ketenangan. Begitu dijauhkan dari Quran, lihat apa yang terjadi. Makanya tunjukkan pada dunia, mulai malam ini, tunjukkan pada dunia, saat orang abai dengan Al-Quran, tunjukkan cahaya Quran akan muncul di bumi pertiwi ini. Takbir. Tunjukkan pada dunia bahwa cahaya Quran akan terpancar di sini. Target penghafal kakinya baik. Kalau semua umat Islam di Indonesia ini baik, negara kita terbantu atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Masalahnya bukan kurang pintar, masalahnya adalah kurang baik. Nih, segini hasilnya segini. Belum sudah keluar angkanya. Kalau kita walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kalau semua nanti kita tunjukkan insya Allah bahwa kita bumi yang berkah, gunungnya berkah, laut berkah, sawahnya berkah, segalanya berkah. Dan dari sini kita akan tunjukkan berkah. Tidak cukup dengan amin. Jadi dengan ditulis, insya Allah nanti saya tuliskan turunan-turunan.
Karena ini pedoman hidup kita. Kapan kita disebut di dunia? Ke Quran, kita ambil Quran surah ke-7 ayat 172. Dalam diri kita, maka mulai ada kehidupan sejak di rahim. Wa idh akhadha rabbuka min bani memilih atau bulan ditiupkan. Tafsirnya ada di Al-Arba'in nomor hadis yang keempat, paling kiri sebelah atas, dari Abin Mas'ud. Bersalu ilaihil malak fayanfuhu fihi ruh. Kemudian ditiupkan ruh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Diutus malaikat meniup roh. Wa itu wa nafakhtu fihi min ruhi. Sudah lengkap 4 bulan roh ditiupkan. Maka ditiupkan, kehidupan sudah dimulai. Teman-teman sekalian, sejak kandungan janin usia 4 bulan, disitulah Al-Quran sudah memberikan pedoman. Bagaimana cara kandungannya supaya nyaman, tenang, kandungan lemah sampai berhasil, sampai dilahirkan anak yang saleh. Quran surah ke-7 ketahui supaya dicek janinnya sehat tidak, bagaimana perkembangannya. Sudah ada keterangan Quran surah ke-22 ayat ke-5, Quran surah ke-23 ayat 16 sampai dengan ayat 13 sampai 15-nya. Kemudian bergerak lagi teman-teman sekalian, itu dia dilahirkan, bagaimana membaca baiknya. Ada yang cocok sedunia, barangkali jadwal antum, jodoh antum adalah permaisuri surga. Tapi sebelum ke surga, nikah dulu di sini, gitu ya. Ada semuanya, ada. Jadi maaf, peluang itu selalu terbuka, ada semua, silahkan dapatkan, lihat, dan terbentang hidup. Ada sekampung, jodoh bisa ditemukan di kampung. Boleh menikah dengan perempuan sekampung? Tidak. Bagaimana semua perempuan sekampung kita nikahi? Tidak. Ya, sisakan untuk yang lainnya, ya. Boleh satu, ya. Kemudian ada batasnya dan seterusnya. Nikah satu. Kemudian kalau ada keperluan lain sesuai dengan syarat, ya syarat ketentuan berlaku Quran surah keempat ayat yang ketiga. Ibu-ibu suka lewatin ayat ini, gitu kan? Baik, naik lagi. Silahkan cek. Mungkin Anda nggak ketemu di sekolah, ketemu di kampus. Ya, boleh menikah dengan akhwat yang sedang kuliah? Tidak, sedang kuliah. Pulang dulu dari kuliahan, setelah itu siap-siap baru nikah. Masa mau nikah di kuliahan boleh? Tidak. Pulang dulu dari sekolah, pulang dari kampus, baru ajukan lamaran. Mengajukan lamaran di Quran keempat, surah keempat ayat yang keempat. Terjadi pernikahan di Quran surah ke-30 ayat ke-21. Pembagian tugas setelah menikah supaya paham. Ini kadang-kadang menikah tapi nggak tahu tugas. Laki-laki tugasnya apa, perempuan apa. Quran surah keempat ayat 34. Jangan tertukar. Dilukiskan di Quran surah ke-12 ayat ke-5 bahwa perempuan seperti rembulan, laki-laki seperti matahari. Maka kalau sudah paham tugasnya, ayo antum ikhwan jadi matahari. Matahari itu tegas, sinarnya dengan kuat dan mengeringkan pakaian-pakaian yang basah. Begitu ada air di baju, antum yang keringkan. Begitu ada air di pipi istri anda yang keringkan. Keringkan dengan hiburan. Ada yang kemudian macam-macam sengat, dia seperti sengatan matahari. Ada yang tidak baik, lindungi, berikan cahaya di rumah. Jangan berikan kegelapan di rumah. Istri qamar seperti rembulan. Ra'aitu ahada asyara kaukaban wa syamsa wal qamar. Perempuan digambarkan ibu seperti halnya qamar, rembulan. Bukankah rembulan sinarnya tidak terlampau kuat? Bukankah rembulan itu teduh? Ketika melihat cahaya rembulan, antum ada keteduhannya, kenyamanannya, ketenangannya. Akhwat jadi seperti rembulan. Kalau suami pulang melihat anda jadi tenang, setengah masalah hilang, wajah kelihatan jadi tentram. Masya Allah, kalimat-kalimatnya indah. Jangan tertukar. Ini perempuan jadi bulan, harusnya laki-laki matahari. Ini ditukar, perempuan matahari, laki-laki bulan. Jadilah laki-laki gemulai, perempuannya tegas. Oh, dengan kekuatan bulan, aku mau hukummu. Biasa. Balik. Ini banyak masalah terjadi di rumah tangga karena nggak tahu fungsi. Maka mulailah kemudian matahari ada fungsinya. Apa dia mencari nafkah? Quran surah kedua ayat 168. Rizkinya ada di Quran surah ke-51 ayat ke-22. Cara mencarinya di Quran surah kedua ayat 168 paling kanan sebelah bawah. Kalau ingin lebih cepat, Quran surah kedua ayat 172. Lebih cepat lagi Quran surah ke-7 ayat ke-96. Anda di rumah berdoa yang akhwatnya, merawat anaknya. Kadang-kadang memang tidak mudah. Anda jangan kira merawat anak di rumah semudah Anda bekerja di kantor. Tidak. Kadang mereka berkata kadang membentak. Bagaimana mengatasinya? Quran surah 17 ayat 23 sampai 27-nya. Kemudian naik lagi. Maaf teman-teman, Anda sulit di kantor, ibu juga sulit di rumah. Kadang-kadang ada datang sakit, ada ujian.
maka kenali ujiannya. Anda yang gak pernah kenal ujian, sulit mengatasinya. Anda di kampus mau ujian kan pelajari dulu bahannya. Kenapa ujian hidup Anda tidak dipelajari? Maka ujiannya, gambaran besarnya di Quran surah kedua 214. Cara menyelesaikannya di Quran surah ketiga 142. Rincian uniknya ada di Quran surah kedua 155 sampai 157. Hadapi oleh Anda, kadang-kadang datang sakit. Sakit yang ringan-ringan Quran surah ke-26 ayat ke-80. Sakit yang berat kata dokter ini nggak bisa nih. Gak ada obatnya, mustahil sembuh. Gak ada yang mustahil bagi Allah. Amalkan amalan di Quran surah ke-21 ayat 83 sampai dengan 84. Sudah berumah tangga, keturunan belum nampak muncul, jangan putus asa. Bukan cuman Anda saja. Nabi Ayub pernah mengalami. Nabi dekat dengan Allah tidak putus berdoa. Anda bukan Nabi, bukan Rasul, masa putus berdoa? Lakukan amalan di Quran surah ketiga ayat 38 sampai 39. Doanya ada di Quran surah ke-19 ayat 2-nya sampai dengan ayat ke-11-nya. Kalau sampai ke anak ayat 15-nya. Bangun, lakukan amalannya. Teman-teman sekalian, naik lagi. Dari situ Masya Allah, Anda mulai berhasil. Ada kemewahan didapatkan, ada kenyamanan hidup. Jangan lupa syukur. Quran surah ke-14 ayat yang ke-7. Kalau ada ujian jangan lupa sabar. Quran surah kedua ayat 156. Padukan keduanya sampai usia 40 tahun. Kalau Anda sudah merasa hebat, jangan dulu bangga. Ada orang tua yang pernah mendidik Anda. Ada kasih sayang yang ditumpahkan. Ada doa yang dikeluarkan. Bakti Anda tunjukkan melalui Quran surah ke-46 ayat ke-15. Kalau sedang malas-malas pada orang tua, bayangkan bagaimana orang tua jerih payah merawat kita. Ibu mengandung tidak pernah menunda. Mau dicuci, Anda dibawa. Mau makan, Anda dibawa. Mau ke pesta, Anda dibawa. Malu ditahan-tahan demi Anda. Maka ada saatnya Anda membalas. Kalau Anda sedang kesal pada orang tua, bayangkan bagaimana orang tua tidak kesal pada Anda saat merawatnya. Quran surah 31 ayat 14. Kalau orang tua beda keyakinan, amalkan bakti terbaik Quran surah ke-31 ayat ke-15-nya. Teman-teman sekalian, naik lagi. Anda semakin sepuh, bahkan dikembalikan dalam keadaan yang pikunnya seperti Anda saat kecilnya. Quran surah ke-22 ayat ke-5-nya. Anda terus naik lagi. Apakah akan hidup selamanya? Tidak, kehidupan akan berakhir. Maka ada Quran surah ketiga ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Anda pasti akan mendatangkan maut. Siapa maut yang membawa itu? Namanya malakul maut. Quran surah ke-32 ayat yang ke-11 paling kanan sebelah bawah. Qul yatawaffakum malakul maut alladzi wukila bikum. Anda mesti kenali malaikat maut supaya Anda tidak kaget saat berhadapan dengannya. Orang yang takut mati, tidak siap meninggalkan dunia, dia tidak kenal dengan malakul maut. Kenali malakul maut bagaimana sifatnya. Cara mengambilnya seperti apa? Quran surah, tinggal pilih. Kalau ingin tenang, lakukan amalan di Quran surah ke-89 ayat 27 sampai ayat 30. Kalau ingin sedikit menegangkan sambil dipukulin malakul maut, boleh. Quran surah ke-8 ayat ke-50. Hanya orang bodoh yang mengamalkan itu. Baik. Kemudian teruskan lagi. Dari sini Ustadz, saya mau kemana setelah meninggal? Alam kubur. Anda tahu malam pertama di alam dunia, siapkan malam pertama Anda di alam kubur. Pelajari turunannya. Ada yang ingin indah, amalkan Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 153 sampai 154. Detil alam kuburnya ada di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 169 sampai 172-nya. Kalau Anda ingin sedikit menegangkan, maaf, sambil dipukulin malaikat, ditampakkan neraka pagi sampai petang, Quran surah. Baik. Pemilik mobil nanti ada ayatnya di Quran ya. Kita turunkan dulu yang tadi. Ya, tayyib. Teman-teman, kita teruskan. Quran surah ke-40 misalnya ayat 46 sampai dengan 47-nya. Sampai selesai di alam kubur Anda akan dibangkitkan. Bagaimana suasana kiamatnya? Baca satu surah 75 ayat 1 sampai dengan akhirnya. Bahkan nanti setelah itu kemana Ustaz setelah dihisab? Ada pilihan. Kalau enak surga. Surganya ada 4 pilihan. Bersama para nabi dan rasul, silahkan dapatkan. Dari Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 69-nya. Kelas kedua taman surga. Quran surah ke-51 ayat 15 sampai 23-nya. Kelas ketiga seluas langit dan bumi. Amalannya di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 133 sampai 134-nya. Kelas yang biasa ekonomi ada Quran surah kedua ayat ke-25-nya. Anda yang siap-siap, Ustadz, amalan saya kurang nih, tempatnya di mana? Jangan pikir kurang. Tapi kalau berimbang, tempatnya di Al-A'raf. Quran surah ke-7 ayat 45 sampai dengan 47-nya. Anda hati-hati. Ada yang tidak siap-siap, abai dengan akhirat, tempatnya ke neraka. Ada yang masuk neraka tanpa hisab. Ada. Ya, jangan tahu tanpa hisab, surga saja ada neraka. Ya, Quran surah ke-18, ya ayat 19 sampai 100 ya, bahkan sampai 101-nya. Bahkan mereka tersesat saat di dunia. Quran surah ke-18 ayat 103 sampai dengan 104-nya. Siapa mereka? Ada orang kafir dan orang-orang munafik. Itu neraka jahanam. Langsung tanpa hisab istimewa. Quran surah ke-4 ayat 140. Betul. Ada yang neraka biasa, cuman dahsyatnya luar biasa. Tarik ubun-ubun, celupkan. Sekali celup, hancur. Naik lagi ke atas, sembuh lagi. Celupkan, hancur. Satu harinya 1000 tahun. Satu detiknya 48 hari. Quran surah ke-4 ayat 56. Gak percaya, mau coba, silahkan. Ya, orang bodoh yang mencobanya. Selesai semuanya. Dari hidup sampai meninggal, sampai kembali kepada Allah. Ada contohnya semua. Teori ada, praktek ada, contoh ada. Dan diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan ada satu rahasia besar. Sebelum saya bacakan rahasianya, kita bacakan yang ini dulu. Pemilik mobil Toyota D1078MY parkir depan masjid, menghalangi mobil yang
pengunjung yang mau keluar, mohon dibacakan 3 kali. Wah, 3 kali. Luar biasa. Sekali. Baik, apa dalilnya 3 kali di Quran? Ya, Quran surah ke-51, ya, ayat 55. Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkan, sungguh peringatan itu akan bermanfaat bagi orang beriman. Baik, yang beriman pemilik Toyota D1078 MY. Ingat, karena 3 kali kesempatan saya cuma sekali lagi, antum jangan ketawa dulu. Toyota D1078 MY. Ya, mohon bisa beramal soleh, insya Allah bisa mengondisikan kondisi mobilnya agar yang lain bisa mendapatkan kemudahan untuk keluar. Semoga Allah muliakan antum dan mobil antum jadi saksi di akhirat nanti. Baik ya, kalau mau diinfakkan sekalian boleh. Taib. Jadi isi Quran itu dari awal sampai akhir petunjuk hidup, Pak. Ada. Sampai kita dikenalkan dengan musuh namanya setan. Ada. Setan menggoda Adam pertama kali, Quran surah kedua ayat ke-36-nya. Bahkan berjanji menggoda manusia, Quran surah keempat ayat 119-nya. Bahkan menggoda dalam pekerjaan, Quran surah kedua ayat 168 sampai 169-nya. Ada. Setan itu asalnya dari iblis. Iblis, Quran surah ke-18 ayat ke-50 berasal dari jin. Ya, ada semuanya. Bagaimana menghadapinya ada, mulai ayat kursi Quran surah kedua ayat 255. Ada muawwadzatain Quran surah ke-113 sampai 114, ada semuanya. Nah, jadi kalau Anda baca Quran, seharusnya kita itu bisa mengeluarkan isi Quran sesuai dengan aspek kebutuhan hidup kita. Antum tuh jadi apa? Misal, antum profesional, kerja di bidang apa? Pekerjaan, keluarkan ayat Qurannya. Antum yang kuliah, pelajar, keluarkan ayat-ayat pelajarannya. Antum yang diplomat, keluarkan ayat-ayat diplomasi. Antum yang birokrat, keluarkan ayat-ayat birokrasi. Keluarkan semua, ada bimbingan semuanya. Ibu yang rumah tangga, keluarkan ayatnya. Ibu yang di rumah tanpa tangga, keluarkan ayatnya. Ibu yang pakai tangga tanpa rumah, keluarkan ayatnya. Ada, keluarkan semuanya, dapat di situ, hadirkan, ada semua. Kadang-kadang kita baca itu lagi. Makanya setiap kita sholat itu pembentuk hidayah. Kenapa kita didorong untuk berjamaah? Ini uniknya sholat berjamaah. Kadang-kadang imam itu memetakkan ingin baca surat, tapi saat berjamaah tiba-tiba muncul surat yang lain, ayat lain. Dan hebatnya setiap dibacakan oleh imam itu biasanya kebutuhan yang kita dapatkan secara umum. Makanya ketika anda diminta sholat berjamaah, kalimat umum dibuka dengan kalimat hudan. Quran surah kedua ayat 2-3. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Siapa muttaqin itu dalam salat? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Mun jamaah banyak. Kadang antum yang dibaca itu lagi. Subuh sampai isya anas lagi. Minal jinnati wan nas. Dikabulkan oleh Allah. Setiap mimpi ketemu jin lagi. Ya. Masih ada. Malah bikin filmnya ada jin dan jun, ada jin macam-macam. Aneh. Ingin ganteng, pengusaha sukses, karirnya matang, baca surat Yusuf, pahami. Bukan cuma dibaca, pelajari, pahami, amalkan. Jadi tuliskan ganteng-ganteng Nabi di Quran, bikin film ganteng-ganteng serigala. Gak nyambung. Jadi tuntunan, jadi tontonan aja tuntunan gak ada. Makanya antum menjauh. Coba lihat tuh. Nabi Yusuf dulu nggak pamer, ganteng-ganteng luar biasa, jalan, masya Allah, orang melihat langsung takjub. Antum lewat aja ibu-ibu nggak kepleset, bikin lagi, foto ini, nggak ada orang upload dari dulu, repot. Majelis taklim aja bawa handphone, ceplik, sedang di Trans Studio. Udah sini. Jadi ini poinnya. Karena itulah kemudian Allah saking cintanya pada umat terakhir ini, umat Nabi Muhammad SAW, maka dimotivasi umat ini agar Quran hadir dalam jiwanya. 1, dibuat mudah untuk membacanya. Setiap orang Islam punya keinginan kuat. Bahkan ini agak di luar nalar. Biasanya begini, saya misalnya ada handphone, misal saja saya keluarkan handphone, biasanya suka ada tulisan Jepang, tulisan Cinanya. Kalau saya simpan handphone atau majalah ada tulisan Jepang dan Cina, dibaca nggak? Ini nggak usah pakai wallahu alam, gampang ini. Antara iya dan tidak. Ada bacaan pakai bahasa Cina, dibaca nggak? Kenapa? Tidak ngerti. Quran nggak ngerti, masih mau dibaca. Apa anda pikir setiap yang baca Quran ngerti isinya? Paham isinya? Tidak. Tapi masih mau baca. Kalau bukan firman Allah, mustahil diberikan nilai-nilai seperti itu. Tapi karena firman Allah, diberikan dorongan kita untuk mau baca.
Bahkan mau belajar untuk bisa baca. Masya Allah, Pak sedang baca apa? Al-Quran. Apa isinya? Gak ngerti. Masya Allah. Tapi masih mau baca. Buku lain, kitab lain, gak ada orang mau baca kalau gak paham itu. Cek silahkan. Bolak-balik gak ngerti. Mustahil. Quran tidak. Hebatnya yang kedua, Anda baca Al-Quran, belum pernah ditemukan orang bosan. Orang baca di luar Quran bisa bosan. Kalau bukan firman Allah, mustahil punya sifat seperti itu. Anda baca Al-Fatihah berapa kali dalam sehari? Yang 10, angkat tangan. 11, 15, 17. Baik, tidak ada yang angkat tangan. 18. Sebetulnya Anda berapa kali baca Al-Quran sehari? Saya agak bingung malam ini nih ya. Sebut Nabi ngaku Nabi, bintang masalah tidak ada masalah. Itu luar biasa. Kita itu sepanjang ngaku orang Islam pasti 17 kali, pasti 17 kali sehari baca Al-Fatihah, pasti itu. Kalau Anda baca 16 kali kurang. Kalau baca 18 kali ya lebih meningkat kesolehannya. Pasti 17 kali karena kita sholat itu 17 rakaat. Setiap kali sholat setiap rakaat baca Al-Fatihah. Silakan cek. Pertanyaan saya, pernah nggak ada orang bosan baca Al-Fatihah? Padahal sehari 17 kali dia baca. Dan selama hidupnya saat balik baca. Anak kecil baca, yang belum balik baca, orang dewasa baca. Sampai saat ini saya belum pernah dengar ada pengaduan orang pusing baca Al-Fatihah. Ustaz, Masya Allah, pusing saya. Kenapa Pak? Pusing, kenapa? Baca Al-Fatihah? Nggak ada. Justru saat dia pusing, dia baca Al-Fatihah. Orang sakit baca Al-Fatihah, nggak ada pusing Pak. Kalau bukan firman Allah, nggak akan ada sifat ini. Tunjukkan pada saya buku mana, kitab mana bahkan yang dianggap suci dibaca 17 kali dalam sehari. 7 kali sudah bosan, 3 kali sudah bosan, sehari belum bosan, 2 hari belum bosan, 3 hari bosan dia. Quran 30 tahun, 17 kali dalam sehari, gak ada orang bosan. Kalau bukan firman Allah, mustahil punya sifat begini. Dan uniknya, memang gak bosan, tapi saat dibaca cepat ngantuk. Cuman Quran. Gak percaya silahkan. Karena Quran itu firman Allah, petunjuk hidup. Kita punya musuh namanya setan. Setan paling takut kalau kita dekat dengan Quran. Makanya ketika baca Quran, setan datang. Kalau Quran tidak. Al-Quran dengan Al-Quran beda. Anda baca Al-Quran 3 jam bisa bertahan. Baca Al-Quran 3 menit, saya cek. Baca Quran tidak, 3 jam tahan. Lihat, Masya Allah. Oh, Madrid kalah 3-0 lagi. Masya Allah, lihat gini. Wah. Saya tahu itu, saya nggak nonton, nggak ada kerjaan bagi saya, nggak nonton, cuman saya tahu. Madrid menang, menangis, Masya Allah. Menit 53 Suarez, gol pertama. Oh, kedua Carvajal, kartu merah, ya, dia tahan begini. Messi penalti, gol. Yang ketiga injury time, gol, kalah lagi, Masya Allah. Poinnya agak melebar sekarang, saya tahu itu. Ya. MU juga kalah sama Manchester City kemarin, oh ya 2-1 ya. Terus kemarin sama lagi ya, piala kemarin. Terus Bournemouth dia menang Manchester City 4-0. Jadi sekarang Pep Guardiola punya rekor, belum pernah terkalahkan. Saya sekali, saya hafal itu. Ya. Tapi saya tidak nonton, gak ada kerjaan. Ya, coba Anda balikan lagi teman-teman. Sudah, gak ada bola di Quran. Ya. Balikan, ada semuanya. Jadi kalau kita bisa hadirkan dalam kehidupan, tenang kehidupan kita. Hadirkan. Tidak ada satupun kitab di muka bumi ini ketika dibaca menghadirkan kantuk kecuali Al-Quran. Yang lain bisa kantuk. Kalau bukan firman Allah yang tidak disukai setan, mustahil. Kemuliaan selanjutnya, jangankan manusia, jin dengan Quran, takjub dengan Quran dan yakin dengan isi Quran. Quran surah Al-Jin, lihat surah ke-72. Bacakan ayat 1 sampai 2. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan. Orang kalangan jin mendengar Quran. Sami'na Qur'anan ajaba. Kami dengan Al-Quran begitu mengagumkan isinya. Jin aja kagum pada Quran. Masa antum yang bukan jin tidak kagum pada Quran? Yang makhluk halus kagum dengan Quran. Masa antum yang tampak tidak kagum dengan Quran? Yang hebat ayat 2-nya. Yahdi ila rusydi fa'amanna bi. Ini Quran begitu mengagumkan, menunjukkan kepada petunjuk kemuliaan dalam hidup. Kami beriman. Jin beriman ketika dengar Quran. Antum yang bukan jin, masa nggak beriman? Jadi kalau antum tidak beriman pada Quran ketika mendengar Quran, antum sama dengan? Bukan sama dengan jin, karena jin pun beriman. Antum lebih dari derajat jin. Lebih.
Di teman-teman sekali kita kembalikan, itu keistimewaannya. Sekarang bagaimana cara menghadirkan dalam kehidupannya. Hebatnya, kita simpulkan, supaya kita tidak repot maka diwariskan Quran. Quran surah ke-35 ayat 32. Thumma awrath, paling kiri sebelah atas. Asnal kitab alladzina astafaina min ibadina. Kami akan wariskan Quran ini terus setiap generasi sampai kiamat, sampai kehidupan berakhir. Pada hamba-hamba kami terpilih. Maka kita harus jadi orang terpilih untuk itu. Jangan salah kesimpulan. Oh berarti Quran diwariskan pada yang dipilih saja. Saya tidak, bukan. Cara membacanya, jadilah orang terpilih itu. Maka sahabat mulai memfasilitasi. Dulu Nabi katakan, tuliskan. Ya Ubay, tuliskan Ubay bin Ka'ab. Ya Zaid, tuliskan. Ya Ali, tuliskan. Ada yang tulis di pelepah kurma. Ada yang tulis di batu-batu. Di zaman Abu Bakar As-Siddiq atas inisiatif Abu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhum jami'an min sahabat, tuliskan dalam bentuk mushaf. Di zaman Utsman radhiyallahu ta'ala anhu, Allah dikodifikasikan, gandakan. Di Abu Bakar atas inisiatif Umar bin Khattab berperan untuk menuliskan, menghimpun satu mushaf. Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu berperan menggandakan, disebarkan. Ketika disebarkan ditulis mushaf Utsmani, jadi acuan. Jadi kalau Anda ingin punya pedoman hidup, cari mushaf. Mushaf, lihat setiap ayat keluarkan. Tapi kan teman-teman gak mungkin setiap Anda beraktivitas bawa mushaf. Mau rapat bawa mushaf, mau ke mall ibu bawa mushaf. Masya Allah, pakaian apa yang disebutkan di Quran? Bagaimana cara nawar yang berkah di Quran? Mushaf lama. Mau ujian bawa mushaf. Bagaimana mengatasi ujian dengan mudah? Mushaf dibuka. Kenapa kamu buka apa itu? Mushaf. Masya Allah. Lihat kelamaan. Allah tawarkan bagian terakhir. Tawarannya, bagaimana kalau Quran itu ditanamkan dalam jiwa kita sehingga mudah untuk dibawa lagi. Kemanapun melangkah, Qurannya hadir. Jadi nggak usah buka mushaf lagi. Kaki melangkah, ayatnya langsung hadir. Ini ayat tentang melangkah. Mata melihat, turun mushafnya. Ayatnya langsung dalam benak kita, masuk ke mata. Ini cara melihat, ini cara mendengar, ini cara bicara. Ada tawaran dalam Al-Quran, dijadikan oleh Allah mudah tawaran ini untuk menghafalkan Qurannya, dihadirkan dalam jiwa kita. Kita ingin mengambil tawaran itu atau tidak? Mengambil tawaran itu atau tidak? Baik. Yang ingin boleh angkat tangan. Baik. Yang tidak ingin boleh angkat tangan. Mana yang bilang siap tadi sebelum maghrib? Oke. Kalau sudah ingin, mari kita mulai pada bagian yang kedua. Nanti saya berikan satu rahasia besar. Bagian ketiga tapi bukan sekarang. Kalau sudah hafal, kita belum cukup pada yang ini. Nanti besok rahasia ketiganya di Masjid Kota Baru Parahyangan. Ada bagian ketiga yang sudah dihimpun oleh para ulama. Dan saya akan membuka kelas nanti insya Allah di awal tahun depan, di bulan depan akan ada kelas-kelas solusi Quran. Solusi Quran itu akan ada kelas inspiratif, ada kelas pengusaha, kelas diplomat, kelas macam-macam. Akan dikeluarkan ayat-ayat dan hadis di situ dan kita gratiskan supaya hadir. Kita bersinergi. Kita bersinergi, kita nanti ingin punya visi, kita bangun keberkahan di bumi ini, kita bangun keberkahan di bangsa kita, kita bangun Indonesia supaya maju, dan kita tunjukkan kita umat terbaik di masa ini insya Allah. Baik. Takbir. Alhamdulillah. Baik. Saya hapus dulu ya. Menghapus itu tidak ada dalam Quran. Ya, yang ada itu yang dekat menghapus, cepat hapus. Ini yang repotnya. Bismillah. Ada nasakh wal mansukh, ada ya, ada nasakh wal mansukh. Quran surah kedua Al-Baqarah 106, ayat paling kanan sebelah atas. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Tidaklah kami menghapus ayat-ayat yang dulu, mendatangkan ayat yang setelahnya, kecuali kami jadikan yang terbaik lebih daripada yang dulu. Ada ya. Jadi kalau saya mau hapus artinya saya mau menulis yang terbaik lagi. Dan persoalannya siapa yang menghapus itu? Itu masalahnya, ya. Saya masih konsisten alhamdulillah, ya. Papan tulisnya pendek, saya tulis sendiri, saya hapus sendiri, saya terangkan sendiri. Saya datang lagi, saya bawa papan hapus, saya bawa papan tulis sendiri. Alhamdulillah insyaallah. Misalnya, ya. Bahkan sudah dekat dengan penghapus, belum mau menghapus juga. Ya. Bismillah. Sekarang fokus. Bismillah. Mau dibawa kemana penghapusnya? Sini aja mas ya. Satu. Yuk kita turunkan ayatnya. Ya. Bismillah. Quran surah ke-54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Ditawarannya. Turunan pertama sudah saya bahas Kamis kemarin dari Alisan, ya.
di PTM dan sudah disiarkan di Akhir TV. Turunan ini di Quran surah kedua ayat kedua. Turunan selanjutnya yang yusrunnya di Quran, kita ambil surah ke-75 dari ayat 16 sampai dengan ayat 18-nya. Kemudian setelah itu kita turunkan menjadi hijab antara kita dengan yang tidak mau mendekat pada Quran. Quran surah ke-17 ayat 45. Kemudian kita akan mulai menghafal. Maka Al-Quran memberikan informasi dulu. Ada 3 jenis penghafal. Anda harus masuk golongan yang terbaik di antara 3 ini. Hati-hati. Kalau Anda membuka rumah Quran, membuka peluang penghafal Quran, Anda mesti hati-hati. Karena tidak setiap yang hafal Quran dipandang baik oleh Quran. Akan ada 3 golongan. 3 golongan ini di Quran surah ke-35 ayat 32. Golongan terbaik akan masuk surga. Surganya di Quran surah ke-35 ayat 33-nya. Ini surga yang spesial, khusus, istimewa, tapi tingkat yang agak di bawah. Cara masuk surganya, dia berpeluang membawa bapak ibunya, pasangannya, plus semua keluarga besarnya. Kalau semua keluarga besar ini beriman, beramal soleh, dan berperan dalam hafalan Qurannya. Jadi kalau bapak belum hafal Quran malam ini, terus Anda punya visi, anak saya mesti hafal Quran, cucu saya hafal Quran, ketika dia hafal, dia akan menggandeng Anda di akhirat masuk surga bersama-sama. Ya, jadi cukup dengan amin. Tulis dulu. Quran surah 52 ayat 21. Rincian yang ini itu ada di Quran surah ke-13 ayat 23 sampai 24. Bahkan nanti disambut oleh malaikat. Di sini disebutkan jannatu adn. Ya yuhallawna fiha min asawir, nanti diberikan perhiasan. Di sini disambut di jannatu adn oleh para malaikat. Jannatu adn yadkhulunaha. Mereka akan masuk ke surga Aden. Ya, kemudian siapa yang ikut dengan mereka? Wa man salaha min abaihim. Bapak-bapak yang soleh ditarik oleh dia. Ayo Pak, ikut ke surga. Wa azwajihim, pasangan-pasangannya. Jadi kalau istrinya penghafal Quran, suaminya soleh ditarik oleh istrinya. Kemudian wa dzurriyyatihim, atau sebaliknya. Wa dzurriyyatihim, keluarganya, anak cucunya, dibawa semua masuk surga bersama-sama. Dan ketika masuk surga disambut oleh malaikat. Wal malaikatu yadkhuluna min kulli babin. Malaikat menyambut di setiap pintu surga. Lalu mengatakan pada mereka, salamun alaikum bima sabartum. Selamat bisa masuk surga. Ayo, kalian telah sabar selama di dunia. Orang sabar dalam urusan dunia, kamu sabar dalam urusan akhirat. Orang sabar dekat pada Al-Quran, kamu sabar dekat pada Al-Quran. Orang sabar dalam maksiat, kamu sabar dalam taat. Demi Allah saya katakan, kalau Anda tidak menggunakan sabar pada tempatnya, Anda kehilangan peluang karena sabar digunakan oleh pelaku maksiat juga. Pelaku maksiat bisa sabar, maka masa Anda orang taat tidak sabar? Sekarang orang maksiat aja sabar Pak. 3 orang pencuri, 1 pimpinannya, 2 anak buahnya. Yang kedua terakhir, dia baru magang nyurinya. Begitu mau mencuri motor, agak lambat sedikit. Bos, agak susah nih. Sabar, terusin aja. Sabar, terusin aja. Orang nyuri masih sabar. Masa antum mau taat tidak sabar? Lihat orang maksiat sabar, orang korupsi sabar. Menggunakan sabar pada tempat yang salah disebut dengan zalim. Kenapa antum ahli takwa, ahli taat, ahli dakwah tidak sabar? Sabar. Sabar mengantarkan Anda ke surga. Sabar mendekatkan Anda dengan Allah. Innallaha ma'as sabirin. Orang sabar dapat berita gembira. Wa basyiris sabirin. Orang sabar masuk surga. Salamun alaikum bima sabartum. Fa nikma uqbaddar. Inilah nikmat terindah dalam kehidupan. Silakan. Nih. Kemudian hadisnya untuk motivasi, hadis riwayat At-Tirmidzi. Nomor hadis 2910, 2915, 2920. Kita ambil juga di Ibnu Majah keistimewaannya. Nomor hadis 215 dari Anas bin Malik, dan di Al-Bukhari ya riwayat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, nomor hadis 4739. Ya. Ini kurang lebih kita turunkan dulu. Sudah? Baik. Kita ambil sebagian dulu malam ini karena kita tidak mungkin menyelesaikan seluruhnya. Nanti insya Allah akan diteruskan pada sesi yang di Bekasi tersambung lewat Akhir TV, dan puncaknya nanti di Hari Al-Quran. Saya tuliskan langsung bukunya. Insya Allah nanti mudah-mudahan kita bersama-sama sinergi mewujudkan buku itu. Saya akan coba cetak sampai 100.000. Kita akan putihkan, inspirasikan dunia dengan momentum kita itu. Ayo kita datang bersama-sama, kita tunjukkan pada dunia dengan hafalan Quran. Jadi saya buka kelas dulu, kita berikan bimbingannya, kita bagikan dengan buku dan mushafnya. Setelah itu kita akan kumpul sama-sama berikan, tunjukkan pada dunia. Kita akan jadi penghafal Quran insya Allah. Siap insya Allah? Alhamdulillah. Bismillah. Yuk kita mulai dengan cepat. Saya cuma punya waktu 10 menit lagi ya. Sekarang jadi 9 menit. Fokus. 1.
Allah menyampaikan 4 kali di satu surah. Surah ke-54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Jika Allah menyampaikan sekali, maka cukup bagi kita meyakininya. Karena setiap yang Allah sampaikan pasti benar. Tapi rumusnya, jika Allah menyampaikan lebih daripada sekali, itu artinya ingin meyakinkan kita bahwa apa yang disampaikan ini sangat penting bagi kita dan dikuatkan kita untuk mendapatkannya. Saya katakan begini, tadi kan Anda tolong Ustadz bacakan sampai 3 kali. 3 kali, sekali belum dengar wajar, 2 kali belum yakin wajar, 3 kali belum yakin juga, butuh berapa kali lagi? Nah ini Allah yakinkan sampai 4 kali supaya kita yakin. Apa yang ingin diyakinkan oleh Allah? Perhatikan baik-baik. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sungguh kami telah mudahkan Al-Quran lidzikri, untuk diingat, untuk dihafalkan. Fahal min muddakir, maka adakah di antara Anda yang ingin mengingat menghafalkannya? Maka kaidah pertama dalam Al-Quran, jika Anda ingin menjadi ahli Quran, ingin hafal Quran, maka Anda tidak boleh bertentangan dengan ayat ini. Apa itu? Hadirkan keyakinan dalam benak kita, dalam jiwa kita, bahwa Al-Quran itu mudah. Mudah. Anda yang menganggap hafalan Quran sulit, maka Quran tidak akan hadir dalam jiwa Anda. Karena janji pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakinkan pada diri Anda menghafal Quran itu mudah. Mudah, mudah, mudah. Di setiap Anda mendapati ingin momentum untuk belajar, lihat mushaf, mudah. Mau belajar, mudah. Menghafal, mudah. Tanamkan pada jiwa kita, sepanjang Anda bertentangan dengan ayat ini, Anda tidak akan mendapatkan bagian dari Qurannya. Insya Allah, mudah, mudah, mudah. Mana mushafnya? Ini. Tebal juga ya, Masya Allah. Tebal juga ya. Mudah, bismillah, mudah, bismillah, bisa, bismillah, lancar. Saking mudahnya nanti Allah akan tunjukkan banyak hal. Maaf, jangankan yang bisa baca, yang gak bisa baca, hafal Quran. Mari kita ketemu Fajar, lahir prematur, 1,6 kilo. Sebagian dari saraf terganggu, dikatakan lumpuh otak. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tunjukkan pada manusia Quran mudah. Yang lumpuh otak, hafal Quran. 3 tahun, hafal Quran. Masya Allah, 4 tahun berjalan, Qurannya lebih bagus. Ada nenek-nenek 82 tahun, gak bisa baca, gak bisa nulis. Masya Allah, diperdengarkan Quran oleh cucunya. Dengar, 2 tahun hafal Quran. Ada perempuan menunggu suaminya itikaf. Suami itikaf di masjid, sibuk luar biasa. Begitu itikaf, pulang hafal 3 juz. Istrinya yang nunggu di rumah 10 hari hafal 30 juz. Ada hafal tidak terbatas. Anda ibu rumah tangga, Anda pekerja, Anda sibuk, tidak menghalangi Anda untuk mendekat pada Al-Quran. Mudah teman-teman. Tapi kalau Anda berpikir sulit, demi Allah saya katakan, lihat kalimat Qurannya, Anda tidak akan mendapatkan kemudahan untuk menghafalkannya. Jadi kalau saya tanyakan, Quran mudah atau susah? Menghafal Quran mudah atau susah? Kalau mudah, kenapa sampai malam ini belum hafal? Kalau susah, di mana letak kesusahannya? Nah, karena itu ketika Anda menyebut mudah, turunkan kemudahannya itu. Bagaimana Quran bisa menjadi mudah? Karena ada orang mengatakan mudah di lisannya, tapi sampai malam ini belum hafal. Contohnya banyak nih. Kapan Quran jadi mudah? Ini masalahnya. Bukan cuma di lisan. Mudah, kuatkan. Dia ada manhaj. Dalam Al-Quran, ada metode. Ketika Anda ingin menanamkan keyakinan, katakan pada diri Anda. Ungkapkan, katakan. Mudah, saya bisa. Itu teorinya di Quran. Kul, katakan. Jadi bukan cuma mengatakan, tapi kata kola itu bisa mengatakan, bisa yakin, bisa kuatkan keyakinan dengan berkata. Yang praktekkan orang Jepang sekarang. Begitu mau bekerja, kamu bisa. Bahkan bikin permainan benteng Takeshi, kamu bisa. Udah. Ada itu. Saya nggak nonton, ya cuman pernah lihat sekilas gitu kan, ada kamu bisa. Ya, Masya Allah. Orang Korea ingin menyusul Jepang, lihat pendidikan di Korea. Ya, dan insya Allah teman-teman di Korea, kita nanti akan berkunjung ke Korea. Insya Allah tanggal 31 kami sampaikan, insya Allah kita bertemu di Korea. Kita tanamkan kecintaan pada Quran insya Allah di sana. Sehingga kita tunjukkan cahaya Islam memancar di Korea dengan benih-benih kenikmatan, kebaikan dan kedamaian insya Allah. Ya, tunjukkan Islam yang terbaik, Islam yang damai, Islam yang tentram, Islam yang penuh dengan senyuman, Islam yang solutif. Tayyib, anak Korea dari TK itu begitu mau masuk kelas, dari keluar mereka ditanamkan di benak mereka harus lebih daripada Jepang. Sekarang mereka bisa nyusul. Kita yang punya teorinya, hadirkan, saya bisa. Mudah. Bagaimana Quran bisa jadi mudah? Tidak hanya di lisan, tapi harus diketahui rumusnya. Perhatikan baik-baik. Walaqad yassarna.
Dan tunggu, kami telah mudahkan Quran semudah-mudahnya. Dalam bahasa Arab ada dua jenis kemudahan. Satu sahlun, dua yusrun. Sahlun, yusrun. Sahlun itu artinya mudah, tapi kemudahannya relatif. Relatif. Ada seorang bisa, yang lain belum tentu. Misal, bahasa Arab mudah atau sulit? Saya ulang, bahasa Arab mudah atau sulit? Mudah. Kalau mudah saya bicara bahasa Arab dari awal sampai sekarang, sampai terakhir. Tapi ikhlas sekalian, insyaallah nahnu sanwasil insyaallah muhadaratana bil lughatil arabiyyah insyaallah, fa ana sawfa u'abbir baqiyat muhadaratina bil lughatil arabiyyah. Baik. Idan nahnu nuridu an na'uda ila al-Qur'anil Karim wa nutabbiqa kull hadhihi al-ashya' min al-ijra'at wa min an-nadhari. Kan berubah sulit, ma. Fahim tum? Jalan tum? Teman-teman sekalian, ayo fokus. Katanya mudah, sekarang jadi susah. Padahal bahasa Arab itu mudah bagi orang Arab. Saya ke Mekah, anak-anak kecil segini bisa bahasa Arab, luar biasa. Saking mudahnya. Saya terakhir ke Mekah berapa waktu kemarin, sebelumnya itu Masya Allah Pak, ada orang stres di pelataran Masjidil Haram, menghadap ke sebuah hotel, Anjum namanya, hotel baru itu ya, bintang 4 tapi cukup bagus itu ya, Anjum, dekat Marriott. Dia menghadap ke sana, duduk sendirian, nggak ada orang. Bisa ceramah Pak, ceramahnya pakai bahasa Arab. Orang stres bisa bahasa Arab, ceramah. Di sini banyak orang sehat, nggak bisa bahasa Arab. Kenapa? Lihat rumusnya, karena lugha Arabiyyah sahlah lil Arab. Bahasa Arab mudah bagi orang Arab. Bagi orang non-Arab belum tentu mudah. Jadi disebut dengan sahlun namanya. Paham? Tapi kalau semua mudah, tidak ada batasan, maka berubah katanya dari sahlun jadi yusrun. 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 Mudah, semua bisa mengerjakan itu. Misal, ngangkat sedotan, mudah atau susah? Mudah. Saking mudahnya, bayi bisa ngangkat sedotan. Masya Allah, bayi bisa ngangkat. Teman-teman sekalian, maaf, anak kecil bisa ngangkat, orang dewasa bisa ngangkat. Wa araf al-basah, masas yusrun likulli jami'. Ngangkat sedotan itu gampang, segampang-gampangnya untuk semuanya. Perhatikan baik-baik, ketika Allah menawarkan tawaran menghafal Quran tidak pernah disebutkan sahlun. Kalau sahlun, walaqad sahhalal Quran sahlun, artinya orang ini bisa, yang lain tidak. Tapi menggunakan yusrun, artinya ada harapan bagi kita semua mudah mendapatkan Quran. Anda jangan pernah menyimpulkan dengan faktor yang lain, bagi dia mudah, bagi saya tidak. Tidak, semua kalangan. Jangan katakan saya sepuh, karena ketika Quran diturunkan usia Nabi 40 tahun, lengkapnya 63 tahun, lengkap 30 juz. Berapa usia para sahabat pada saat itu? Rata-rata ada yang muda, ada yang remaja, tapi bukankah banyak juga yang sepuh seusia dengan Nabi? Jangan jadi alasan faktor tua Anda mengatakan saya sulit mencerna. Dzalikal kitabu la raiba fi hudalin. Masya Allah. Kok susah? Kenapa? Berapa sih usia? 70. Oh, faktor gak ada hubungan. Gak ada hubungan. Ambil kemudahannya. Bagaimana cara mendapatinya? Perhatikan. Allah hanya berikan kemudahan untuk semua ini hanya pada satu golongan. Pada satu golongan tapi tanpa batas. Siapa golongan ini? Lidzikri. Golongan ahlul dzikr. Ini kata kuncinya. Lidzikri. Bukan lil hifzi, tapi lidzikri. Ingat, dalam bahasa Arab sekarang di zaman now, itu menghafal disebutnya hifdzun. Hafidha yahfadhu. Orangnya disebut dengan hafidh. Tapi ternyata Allah tidak menjamin kemudahan menghafal Quran bagi hafidh. Tidak. Tidak ada kemudahan di Quran bagi hafidh, tidak. Tapi bagi zikrun, ahli zikri itu yang dimudahkan. Gak percaya silakan, nama Anda Asep, susah menghafal Quran, ganti jadi hafidh. Sama aja, gak akan mudah. Kalau dalam diri Anda tidak hadir sifat zikrun, tidak akan mudah menghafalkan Quran. Maka kalau Anda ingin mudah, masuklah ke dalam ranah zikrun ini. Karena Allah hanya menjadikan yusrun sangat mudah untuk zikrun, lidzikri. Bagi yang mau menghafal, mengingat. Bagaimana cara mengingatnya? Zikrun. Ini awalnya. Apa itu zikrun? Disingkat dengan zikir. Zikir adalah segala aktivitas yang menjadikan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat. Makanya semua aktivitas yang mengingatkan kita dengan Allah di Quran disebut dengan zikir. Lihat. Maaf. Kalimat thayyibah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, zikir.
Quran surah keempat ayat 103, paling kanan pertengahan. Perhatikan baik-baik. Fa idza qadaytumus salata, maka jika telah tuntas Anda menunaikan salat, fadhkurullah, silakan berzikir. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam, minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Hadis riwayat Muslim, hadis 593. Itu zikir. Zikir. Ya, subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, zikir, 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 ingat dengan Allah. Tayyib, maaf, berdoa itu zikir. Karena setiap Anda berdoa, Anda menyebut nama Allah, lebih dekat dengan Allah. Karena itu ketika Anda diminta berdoa, bahasa Qurannya zikir. Hubungkan dulu kita supaya ingat dengan Allah, baru minta kepada Allah. Quran surah 7 ayat 205. Quran surah Al-A'raf ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Silahkan berzikir, doa, minta kepada Allah dengan hati yang lembut, dengan kalimat-kalimat yang baik, tundukkan, mohon kepada Allah dengan khusyuk, zikir. Anda menyebut Allah, maaf, dalam salat disebut dengan zikir. Quran surah ke-20 ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Bagaimana menyembah kepada Allah? Wa aqimis salata li dzikri. Tunaikan salat sebagai zikir kepada saya. Anda menyebut Allah, maaf, jalan nyebut Allah, astagfirullah, ya Allah, astagfirullah, itu zikir. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 152, paling kanan sebelah bawah. Fadhkuruni adzkurkum. Anda duduk di kantor sambil zikir, ingat Allah. Anda jalan, ingat Allah. Makan, ingat Allah, zikir. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 191, paling kiri sebelah bawah. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Zikir, zikir, zikir. Lihat baik-baik. Kalau Anda ingin dimudahkan menghafal Quran, maka Anda harus mulai dulu meningkatkan zikir Anda kepada Allah. Di menghafal Quran itu kalau ingin mudah akan bersanding dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mulai tingkatkan dulu. Pertama, salat tingkatkan. Tambah. Menambah itu dengan fikihnya, bukan ditambah bilangan yang baku. Berarti besok saya harus tambah. Subuh kemarin 2, besok 3 insyaallah. Tidak, tetap 2. Tambah dengan sunnahnya, malam tahajud. Tahajud. Makanya ketika Anda tahajud, ayat Qurannya turun. Tahajud bersanding dengan hafalan Quran. Quran surah 73 ayat ke-20. Lihat. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Silahkan saat tahajud baca yang paling mudah dalam Al-Quran. Perhatikan, ketika Anda menambah ibadah zikir kepada Allah lewat salat, di situ Allah jamin kemudahannya. Lihat. Walaqad yassarna pakai yusrun. Saat tahajud faqra'u ma tayassara masih dari kata yusrun. Artinya kalau Anda tingkatkan amal soleh, tingkatkan tahajud, tingkatkan kedekatan pada Allah, Allah pun tingkatkan kemudahan Quran hadir dalam benak Anda. Dimulai tingkatkan amal soleh dulu, salat tingkatkan, sunnahnya keluarkan. Infak tingkatkan, sedekah tingkatkan. Kemudian jaga tubuh kita supaya zikir pada Allah. Mulai hari ini, kalau Anda ingin hafal Quran, mata Anda jangan sembarangan melihat. Jadikan mata hanya yang melihat, ingat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang menjauhkan dari Allah, tinggalkan, jangan pandang. Anda ke mall, lihat makanan yang menjauhkan dari Allah, jangan, lewat aja. Lihat pakaian, lihat yang terbaik. Akhwat, cari pakaian-pakaian yang mendekatkan Anda dengan Allah. Sepanjang Anda belum mendekat, susah Anda mendapatkan Quran. Quran itu suci, dia tidak akan datang pada pikiran yang tidak suci, pada tindakan yang tidak suci. Mustahil, gak bisa. Makanya kalau para akhwat ingin cepat menghafal Quran, ingin dipercepat, ayo perbaiki penampilannya. Dekatkan dengan Allah. Mulai berhijab. Hijab dengan baik. Dekatkan pada Allah. Antum yang ikhwan cari yang baik-baik. Makanan yang halal. Jauhkan dari riba. Jauhkan dari yang tidak baik. Begitu yang baik-baik masuk, yang kotor keluar. Zikrun masuk, Quran akan cepat masuk. Karena itulah saya buka rahasia tertinggi di sini. Siapa orang paling taat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau tidak tahu katakan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu disebut dengan Ahmad, puncak ketaatan, bentuk sirah mubalagh, superlatif dari kata Hamid. Hamid yang loyal dalam satu jenis ibadah. Tapi kalau loyal dalam segala jenis ibadah, tahajud kerjakan, sedekah kerjakan, tawadhu luar biasa, sabar, ibadah luar biasa, maka dirubah kalimatnya jadi superlatif. Ahmad disebutkan sekali di Quran di surah ke-61 ayat yang ke-6, paling kiri sebelah atas. Min ba'di ismuhu Ahmad. Nah, lihat baik-baik. Ketika Nabi rajin sholat, rajin tahajud, rajin mendekat, rajin macam-macam, lihat baik-baik ya. Ada rahasia besar di Quran surah ke-75 ayat 16-18. Ketika wahyu turun pertama kali, Nabi ingin cepat menghafalkannya. Biasanya karakter orang yang ingin cepat hafal Quran, dia akan cepat melafadzkannya. Sama dengan orang saat akan ujian kan cepat mengulang-ulang kan? Rumus gaya F1 sama dengan F2, F sama dengan berbanding dengan V, rumus jarak S sama dengan V dikali T. Kalau mencari V sama dengan S dibagi dengan T, kalau mencari T sama dengan S dibagi dengan V. Oh, diucapkan supaya masuk dalam benaknya.
Taib. Nabi juga begitu. Begitu turun ayat, bacakan cepat di lisannya, bacakan cepat. Karena Nabi orang paling takwa, banyak zikirnya pada Allah, banyak kedekatannya, turun langsung ayat. La tuhannik bihi lisanaka lita'jala bi. Muhammad, gak usah cepat-cepat menggerakkan lisanmu, hanya sekedar ingin cepat menghafalkannya. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Biarkan kami yang menanamkan Quran dalam jiwamu dan membimbing kamu untuk bacaannya. Fa'idha qara'nahu fattabi' qur'ana. Nanti kalau kami sudah bimbing Quran dalam jiwamu, ikuti bacaannya. Kami mudahkan untuk mendapatkan Qurannya. Rahasianya, kami pernah keluarkan rahasia ini dengan teman-teman para penghafal Quran. Diterapkan teman-teman, jadi konsep menghafal Quran dalam 30 hari. Yang diberikan pertama kali bukan suruh menghafal, tapi diobati kekurangannya yang jauh dari Allah. Lisan yang kurang baik, isolasi dulu. Istighfar, istighfar. Matanya lihat yang baik-baik dulu. Ketika semua sudah bertobat, beristighfar, mendekat kepada Allah, tahu apa yang terjadi? Ada bahkan yang hafal Quran dalam 27 hari dari nol. Ada yang 10 hari, ada yang 15 hari, ada yang 23 hari, ada yang 30 hari, dan seterusnya. Ternyata luar biasa. Ketika seseorang konsisten dengan Qurannya, meningkatkan zikirnya kepada Allah, ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu tadi yang saya ceritakan, itu suaminya datang kepada beliau. Kerjanya sibuk luar biasa, Pak. Tapi hari ini dia pengen beda. Ramadan tahun ini, kapan lagi saya mencari akhirat? Sudah banyak kesibukannya. Meninggal, rumah tidak akan menyelamatkan saya. Kendaraan tidak akan mengantarkan saya ke surga. Yang mengantarkan saya ke surga amalan saya. Maka dia bikin rencana, Ramadan tahun ini saya ambil cuti. Cutinya dia susun. Cutinya saat itikaf. Dia nggak ambil cuti dulu, untuk itikaf saya akan ambil cuti. Allahu Akbar. Begitu disampaikan pada istri mendukung. Ma, papa ingin jadi penghafal Quran. Bismillah. Itikaf sekarang, saya akan rencanakan hafal 3 juz. Dia hafalkan sesuai niatnya 3 juz. Kemudian dia berangkat. Begitu suaminya pamit pada istrinya, ingin jadi penghafal Quran, menatap istrinya dari kejauhan, muncul rindu dan syahdunya. Ya Allah, jadikan pula saya menjadi pendamping penghafal Quran. Karena rumusnya, kalau orang sudah baik, maka pasangannya akan dijadikan baik. Kalau pasangan tidak ingin menjadi baik, akan dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti Fir'aun dipisahkan dari Asia. Ya, seperti Nabi Nuh dipisahkan dari istrinya. Seperti Lut dipisahkan dari istrinya. Tapi jangan ambil cepat kesimpulan. Oh, berarti kalau sudah saya baik, suami nggak mau ikut, saya harus pisah. Oh, tidak. Anda ditugaskan untuk mendorong suami Anda jadi lebih baik. Kalau ibu istri ingin jadi suami soleh, dorong dia. Awas, saya tidak ingin mendengar kalimat ini lagi. Ada seorang akhwat mengaji, kemudian setelah itu merasa baik, suaminya dipaksa jadi baik, tidak sabar dengan proses. Sampai menyimpulkan, lebih baik saya mencari pria sunnah daripada berumah tangga dengan pria bid'ah. 17 tahun dia mendampingi Anda. Ya, ayo ajak dia. Begitu suami menjadi penghafal Quran, ditanamkan oleh Allah di dalam jiwa istrinya keinginan menghafal Quran. Suami berangkat ke masjid itikaf, istri merawat rumah tangga di rumah. Anaknya masih kecil-kecil, ada yang diberikan ASI, tapi tidak menghilangkan keinginan untuk zikir kepada Allah. Ditambah, saat masak dia zikir, saat berikan ASI dia baca Quran, dan dia berdoa kepada Allah untuk ditanamkan Quran dalam jiwanya. Allahu Akbar. Tidur dalam keadaan Allah, mushaf di tangannya, mendekat kepada Allah. Begitu pulang, selesai itikaf, suaminya datang dengan wajah bahagia, pancaran luar biasa. Ya Zawji, sayang, hafidhul Quran thalatha ajza. Saya sudah hafal 3 juz yang selama ini gak bisa saya hafal. Saya hafal 3 juz. Pancaran bahagia. Istrinya menyambut, tidak menyampaikan kalimat apapun, dicium. Masya Allah. Tiba-tiba dalam keadaan demikian sudah tenang, dijaga perasaan suaminya. Setelah menyampaikan itu, alhamdulillah, semoga Allah pancarkan Quran di keluarga kita. Sayang, saya pun sudah hafal Quran. Berapa juz? 30 juz. Masya Allah. Suami 3 juz, istri 30 juz. Dalam berapa hari? 10 hari. Apa yang diisi pertama kali? Bukan hafalan dulu, tapi perbaikan pribadi kita dulu. Maka saya sarankan pada antum pulang ke rumah, lihat yang di rumah. Acara-acara tidak baik, tepikan. Ayo pasang parabola, pasang yang lain, pasang akhir TV, pasang macam-macam, hadirkan yang halal-halal. Hidupkan Quran. Yang dengar-dengar musik boleh ganti sekarang. Quran aja, beli speaker aktif. Buka Quran, 24 jam setel. Karena ingat, pendengaran kita akan cepat menangkap. Begitu cepat Quran, insya Allah akan dipercepat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Majalah yang dilihat tepikan, yang ada yang bagus-bagus saja. Jadi Anda lihat yang bagus, dengar yang bagus, berjalan pada yang bagus. Di dapur dengar Quran, di kamar dengar Quran, baik kemana-mana dengar Quran. Sepanjang yang baik-baik, maka Quran akan ditanamkan di rumah Anda. Demi Allah saya katakan, Anda silahkan coba, Anda rasakan bedanya, bedakan rasanya, dan pasti akan terasa bedanya. Gak percaya silahkan, mulai dari ini wujudkan. Bismillah niat, Bismillah, ya Allah kuatkan. Ya Allah, kalau saya wafat besok, ya Allah jadikan ahli Quran. Ya Allah, mohon ya Rabb, jangan wafatkan saya kecuali ada kalimat Quran di benak saya. Wafatkan saya saat membaca Al-Quran. Wafatkan saya dalam keadaan dekat dengan Quran. Wafatkan saya Allah menjadi ahli Quran. Ya Allah, jadikan keluarga kami jadi ahli Quran, ya Allah.
Jadikan anak saya memberikan mahkota untuk keluarganya ya Allah, untuk bapak ibunya ya Allah. Mohon ya Allah, sebelum saya wafat beri kesempatan untuk menghafal Quran. Minta dan robah perilaku Anda dalam kehidupan. Demi Allah saya katakan Anda akan dapat anugerah yang tak terduga nantinya. Anda tidak percaya, mulai niatkan malam ini, bangun tahajud dan mohon kepada Allah satu keluarga. Sentuh, minta kepada Allah. Puaskan, alirkan tangisan, mohon dalam sujud. Demi Allah saya katakan besok Anda akan mendapatkan sesuatu yang berbeda. Kalau Anda tidak mulai hari ini, tidak mulai malam ini, Anda terlambat teman-teman sekalian. Saya mau tunjukkan pada Anda. Mana Ubay? Ubay. Mana Ubay? Assalamualaikum. Masya Allah. Baik, apa kabar? Ubay habis di abinya. Baik. Ubay, alhamdulillah. Namanya Ubay. Ubay berapa tahun sekarang? 5 tahun. 5 tahun. Ubay dari mana? Ubay dari Ya? Dari tadi di sini. Dari tadi. Coba tanya Bapak. Dari mana? dari tadi. Oh, dari tadi. Alhamdulillah. Ubay duduk sini ya. Baik. Ubay mau minum? Enggak. Oh, enggak, baik. Alhamdulillah. Ubay ngantuk? Enggak. Enggak, baik. Ubay supaya tidak ngantuk, Ubay baca. Ubay mau baca surat apa? Enggak ada surat A. Abasa wa tawalla. Abasa, baik. Teman-teman, Ubay mau membaca surat Abasa. Bismillah. Abasa wa tawalla. Auzubillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla ja'ahul a'ma wa ma yudrika lahu yazakka aw yazakkaru fa'ahu zikra amma man istaghna fa'anta lahu tasadda wa ma alayka alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa'anta anhu talaha kalla inna tazkirah faman sya'a dzakarah fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah kutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah thumma sabila yassarah thumma matahu fa'aqbarah thumma idza sya'a ansyarah kalla lamma yaqdi ma amarah falyanzuril insanu ila ta'amih anna sababnal ma'a sabba thumma shaqqaqnal arda shaqqa fa'ambatna fiha habba wa inabahu la khadba wa zaitunan wa nakhla wa da'iqa gulba wa fakihatan wa abba mata'an lakum wa li'an'amikum fa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma sya'ni yughni wujuhi yawma idzin musfirah daikatum mustabsirah wa wujuhi yawma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajrah. Ubay mau jadi apa? Penghafal Al-Quran. Insya Allah. Kita aminkan teman-teman sekalian. Amin insya Allah. Ubay datang dari mana? Dari tadi. Alhamdulillah. Masya Allah. Luar biasa. Ubay datang dari tadi ya, menunggu dari tadi. Baik, dari tadi Ubay udah di sini ya? Iya.
Kemarin datang ke sini pakai pesawat. Ya, Dari pesawatnya dari mana? dari Dari Bali ya, beliau dari Bali ingin hadir bersama kita jadi penghafal Al-Quran. Insya Allah kita sama-sama doakan. Tidak cukup dengan doa, insya Allah. Mana ayahnya ini? Ayahnya baik, ada di belakang. Nanti Ubay, sini dulu Bay. Ya, baik. Insya Allah, langsung duduk ya. Baik, dari tadi. Baik. Baik Mas. Insya Allah kita doakan jadi penghafal Quran. Biaya sekolahnya sampai jadi penghafal Quran saya yang tanggung. Ya, insya Allah. Dan nanti kita akan mudah-mudahan jadi penghafal Quran terbaik insya Allah. Ubay mau apa lagi? Ubay mau hadiah. Mau hadiah. Biasa. Mau apa Ubay hadiahnya? Ubay mau hadiah. Ubay mau hadiah yang Nabi. Baik, jangan lihat ke bapak, lihat sini aja hadiahnya. Apa hadiahnya? Motor. Baik. Ya sudah. Mudah-mudahan motor bisa mengantarkan ke surga ya. Iya, Ubay mau naik motor ke surga? mau. Baik, alhamdulillah. Ubay mau bonceng Ustad? Mau. Nanti kalau Ubay ke surga ajak Ustad ya. Iya. Insyaallah baik. Ya sudah. Ubay mau motor apa? Hah? Sudah, mumpung dia tidak tahu. Baik, nanti kalau sudah bisa pakai motor, tolong kasih tahu Pak ya. Nanti saya carikan motor insya Allah. Ya, baik, minimal motor-motoran. Insya Allah, nanti Ubay kalau sudah besar bisa pakai motor, telepon Ustadz ya. Ustadz, saya sudah bisa pakai motor. Nanti Ustadz kirimkan motornya. Siap? Siap. Alhamdulillah. Ubay takbir. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Takbir. Nah, terakhir, Ubay dari mana? Ubay dari tadi. Sudah, Ubay ya. Sudah. Ubay duduk sampai ayah. Nah, lewat sini aja. Baik. Luar biasa. Ya, itulah anak-anak ya. Ditanya dari mana? Dari awal konsisten, dari tadi. Tuh. Tapi kalau Anda tanya Quran, abasa dari awal sampai akhir. Masya Allah, luar biasa. Antum dari mana? Cukup dulu ya. Ya, karena sudah jam 9 kita juga harus kondisikan. Banyak juga yang dari jauh-jauh. Ini saya coba simpan dulu. Nanti besok kita ada sesi di Kota Baru Parahyangan, ini spesial. Karena besok malam ini Quran, besok hadisnya. Saya insya Allah besok akan menyampaikan teori hadis yang agak jarang. Termasuk rahasia dalam ilmu hadis, bagaimana kita mendengar sesuatu, kita paham nih hadis sahih, hadis dhaif. Dan nanti akan dibagikan terbatas buku khusus cara menghafal hadis. Saya sudah tuliskan, maaf, cara memahami ilmu hadis, bukan menghafal hadis. Ya, saya sudah tuliskan. Pertama, untuk hari Al-Quran, insya Allah nanti hari Kamis yang bisa ke Bekasi kita akan bagikan mushaf khusus untuk membantu mempercepat hafalan Qurannya. Dan nanti untuk lebih cepat lagi kita akan buat tulisan dan akan dibagikan pada hari Al-Quran insya Allah tanggal 28 Januari. Karena itu saya coba akhiri dulu malam ini. Kita sama-sama mohon tertib sebentar. Siap rapi insya Allah? Siap tertib? Tolong jangan ganggu orang lain. Rapi keluar dengan baik. Bantu kalau ada security, ada polisi, bantu dengan baik supaya nyaman kita. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.